ada banyak ini, ada Pak Hasan, ada Abuya, ada Bang Erik bisa untuk syahadatkan. Pak Desugi juga tadi udah di atas, cuman rupanya hilang signal atau gimana sih beliau ya. Udah 16 tuh Bang Dewa, 800 ya baru ya. 2 koin ya. Itu koinnya Bang. Iya, kali 2, bagi 2 berarti 800, 200 lagi. Ikon. Ya. Loh, kok jadi turun? Waduh. Waduh. Dia lagi ngecas sih tadi tuh. Oh ya, dia minta malam nggak apa-apa, katanya malam. Kuota dia juga habis ya. Allah Akbar, Masya Allah, Masya Allah. Jadi gini, kadang-kadang ada sesuatu yang sudah kita usahakan dengan sungguh-sungguh. Tapi ketika Allah berkata lain, ya kita nggak boleh juga untuk apa ya. Insya Allah kalau beliau bersedia di malam, jam 8 malam kita pastikan aja untuk di komal siapa Bang Dewa, di komalnya sahabat Bang Zuma, sahabat Bang Zuma aja ya. Ya, oke, terserah saya biar saya koordinasi sama Sadli untuk dibuka jam 8 ya. Di rumah Abuya aja, Abuya nggak apa-apa. Rumah Buya. Aja Apa-apa di rumah Buya. Atau di Bang Dewa Ya udah. aja. Kalau di sahabat Bang Zuma terbatas, nanti kita nggak bisa naik. Orang-orang tertentu aja di sana. Ya udah Abuya aja ya Bu ya. Ya, supaya nanti naik Bang Freddy naik. Imam masih jadi imam. Oke. Ya udah kita putus saja ya di komalnya Abuya, nanti kita insya Allah. Turun semua, tinggal di Bang Dewa, turun. Udah insya Allah jam 8 malam. Bang Dewa ya. Oke Bang Dewa. Bang Dew. Jangan nangis dong Bang. Ya siap, nanti Jangan jam nangis. 8. Bang Ben. Yuk, udah yuk, tinggal yuk. Janganlah gitu. Janda dia di sini. Naikkan noten dulu ah. Hai Rukat. Ada Umi. Umi Dini, apa kabar? Umi Dini kangen. Umi suka kali di sebelah ayah kayak gini ah. Jadi gak enak ya. Orang ganteng jumpa orang cantik kan? Aroma terasinya kerasa Umi di sini. Iya, orang ganteng jumpa orang cantik kan, sebelah-sebelahan kita. Kangen. Iya, ini Rabi Yahudi ini ganteng juga sih. Iya, ini ada aki-aki sebelah aku dari mana ini? Dari Yahudi? Iya, Gersom biasa. Oh, dari Yerusalem. Gersom Hetero. Bukan dari Aleppo, bukan. Enggak. Dari Madian kita. Nabi Suhaib kan Madian. Kirain dari Aleppo. Kang Dewa, apa kabar Kang Dewa? Bang Alhamdulillah, Farizai. baik nih, alhamdulillah. Bang Ben. Bener nggak tadi Mia? Dasar itu ya, orang mau mualaf, kuota habis, dia minta malam aja, sinyal pun jelek. Waduh, udah banyak Wah, tantangannya ini. parah sekarang Mawa. Karena Iya. Umi juga kemarin mengupayakan untuk biaya sunat seorang itu ternyata tahulah pokoknya sekarang mah hati-hati aja lah, jangan terlalu euforia pada saat ada orang minta disahadatkan. Kemarin kan yang di John Beleng-Beleng itu kan baru disahadatkan udah dapat gift terus udah gitu balik lagi jadi Tapi penghujat. Mi, kalau ini Mi udah KTP udah dipegang kok.
Nah, KTP udah dipegang juga tidak jadi jaminan karena kemarin juga aku sama Kofani sama Bang Zuma kita ngobrol ya. Makanya sekarang jangan jadi gini lah, kalau misalkan api agak-agak bukan lambat sebetulnya, bukan tidak mau menangani, tapi sekarang ini terlalu banyak trouble ini orang-orang yang tiba-tiba ingin naik minta disahadatkan, udah beberapa kali kejadian, contohnya si KTP ya kan. Jadi pada dasarnya mereka itu oknum-oknum ini butuh duit. Yang butuh duit kemarin itu awal-awalnya sih minta disegerakan untuk disunat Kak begitu kan. Umi udah upayakan karena Bang Handi kemarin agak susah dihubungin. Umi udah upayakan cari untuk sunat dan dengan biaya gratis udah dapet. Kita arahkan ke Bekasi karena klinik sunatnya ada di Bekasi. Jadi bukan suzon. Gini loh teman-teman, justru teman-teman jangan yang euforia. Kasihan ya. Ini kan sudah terjadi banyak contoh ya. Yang kemarin buktinya apa Umi mesti tunjukkan ininya. Udah nggak usah Umi. Nggak usah ya. Nggak Jadi perlu. buntutnya Umi udah upayakan untuk disunat sudah ada karena sunat sekarang 3.800.000. Untuk sunat sudah selesai, ada juga untuk transport kalau dia mau. Tapi setelah mau dilakukan itu dieksekusi, ternyata yang diminta bukan itu. Yang diminta untuk biaya kontrakan 3 bulan, yang diminta untuk biaya tunggakan sekolah anak, yang diminta untuk biaya makan. Jadi bukan suzon ya. Apalagi kalau berbicara pengalaman Umi ya, kemarin mungkin zamannya Honorius, bukan hanya KTP, dia sudah berani open camp. Bahkan dia ini Dewa tahu ceritanya ya. Dia sampai skenarionya itu sampai mati gitu. NGSAT itu memang Sionorius itu. Iya. Skenarionya itu sampai mati, sampai ditunjukin udah dipocongin gitu ya. Dan ternyata itu adalah sindikat, bukan 1-2 loh ya. Itu sindikat. Dan sudah kita bongkar semua. Sekarang masih banyak sih ya. Nah, kemarin KTP kan bagaimana dia minta disadatkan sama Bang Zuma. Selesai disadatkan sama Bang Zuma, turun naik ke room logika, jelek-jelekin Bang Zuma. 6 jam kemudian sudah jadi penghujat Islam lagi. Oh, jadi Honorius itu nggak beneran. Nggak ada. Fiktif. Nggak beneran. Fiktif itu. Astagfirullahaladzim. Sampai apa ya? Sampai buat kisah kematian ya kayak gitu ya? Iya, sebelum kematian kan sampai dia ceritanya kisahnya di operasi kepala dulu di Singapura gitu kan? Iya. Sampai dia mati itu ternyata begitu. Alhamdulillah kemarin itu waktu kita udah kumpul ya 30 orang termasuk Bang Zuma, Bang Handi adalah di situ. Kita bikin skenario dengan para ustadz yang sudah kena tipu, kena jebak si Honorius itu. Ada salah satu orang. Jadi taunya Honorius itu masih ada di mana Dari mana? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Ini wabarakatuh. Dewa saya telepon susah kali tadi angkat-angkat. Nih. Wah, jadi telepon diangkat. sekarang. Kami. Iya, Makanya aku Bang telepon. Hasan. Lanjut. Jadi taunya Honorius itu kayak seperti itu dari mana Ya jadi itu kan lama, lumayan berapa bulan. Tuhan. Berarti Tuhan berdoa kepada Tuhan. Ya betul. diam. Doa Tuhan berdoa. Kalau saya udah paham pemikiranmu, saya nggak pernah mentok saya. Jadi ada berapa Tuhan? Tuhan yang kau yakini sekarang? Dengar. Kalau Tuhan berdoa pada Tuhan, Kalau saya Tuhan. Tuhan yang mana? Itu Itu sehakikat. Kalau saya Tuhan itu Jadi satu. Tuhan itu di dalam Alkitab Paham itu nggak? Tuhan yang dalam Yang mana? keesaannya itu apa? Sehakikat itu loh. Yang Tuhan yang mana? Yesus atau Bapa? Yang mana yang Tuhan? kebenaran. Yesus itu Tuhan. Kenapa sih Kang Yesus Chan ini Tuhan. malam itu aja? Kalau Bapak? Sekarang saya tanya Kang Chan, Bapak itu Kalian gak lulus di situ. denger dulu, Kal- Bapak nama bukan? Bukanlah. Nah, kenapa dibilang bukan Bapak?
Mana ada Bapak nama? Kau aneh-aneh aja Bapak itu. Makanya itu karena Yesus itu adalah nama, itu sang pencipta. Ya, makanya dia itu Yesus itu Tuhan. Di mana ada Yesus sang pencipta? Coba ada tanya mana? Ada aja Bapak ini ngarang-ngarang aja. Makanya dia adalah Yesus itu sendiri. Bapak adalah dia adalah Bapak. Paham? Makanya saya tanya kok konteksnya kamu. Bapak itu nama bukan. Jadi Bapak itu adalah anak. Enggak. Bapak itu nama bukan. Bukan. Nah, ya udah paham di situ, tapi kamu nggak tahu hakikat Bapak itu apa. Bapak apa hakikatnya? Banyak, Bang. Banyak. Bapak itu bisa ada 3, Bang. Apa aja coba hakikat Bapak ini apa? Apa hakikat Bapak? Aduh, Allah itu turun menjadi firman-Nya itu Yesus, itulah hakikatnya Bapak itu sendiri. Oh, jadi Yesus itu Bapak. Jadi Yesus itu Bisa Bapak. kita bilang Bapak. Woi, Yesus itu Bapak. Iya. Jadi Yesus yang mati Bapak mati. Mana Yesus mati? Oh, Yesus nggak mati. Mana Yesus mati? Nggak ada, Yesus nggak mati dia. Mana Yesus mati? Yesus mati nggak nih? Jadi nggak Yesus mati nih? Kalau Yesus nggak pernah mati, Bang, itu kedagingannya yang mati, Bang. Nah itu dagingnya Yesus apa dagingnya Petrus itu? Aduh, makanya orang, Bang, kalau orang Bapak ini pusing kayaknya masalah ketuhanan ya. Orang yang mengimani, ya kayak saya ini. Apa yang Bapak imani? Bapak nggak jelas yang Bapak imani ini apa? Bapak beriman kepada apa? Kepada Yesus adalah Bapak atau Yesus bukan Bapak? Sekarang saya tanya, Al-Quranmu boleh nggak? Kau nggak usah muter-muter ke situ. Kau nggak ngerti. Dulu ya, berarti Yesus kelar ya. Kristen dia kehilangan keimanannya. Enggak, saya mau tanya, Al-Quranmu boleh tidak? Simpulkan dulu. Saya simpulkan ya. Saya simpulkan. Berarti teman-teman Kristen ada dalam kesesatan dengan tidak mengetahui Tuhan yang benar. Dia harus ngarang-ngarang Yesus itu Tuhan. Nah, nggak usah kau narasikan begitu, Kang Chan. Disimpulkan. Kau ini tidak ada dalam jalur kebenaran. Takut banget kau murtad. Ya takutlah saya murtad. Emang mau saya murtad lah. Tapi kalau kamu murtad juga kemahalan babi ya. Mahal terbabi, nggak mau saya juga. Apa urusan? Abang ini kalau ngomong nggak nyambung ya. Mahal lah babi. Abang ada masalah dengan kejiwaan ya? Enggak, bukan masalah. Soalnya kamu ketakutan, motong-motong gitu. Nah sekarang saya nanya Al-Quranmu ya. Saya mengenal Al-Quranmu ya. Ya. Bentar ya, saya buka. Sebatu buka datanya ya, saya cuman giliran nggak bisa jawab, lari tanya Quran. Apa takut Kardi? Bukan soal takut, tapi kan belum bisa jawab tadi. Biar kita bongkar dulu, ada yang nggak berani. Loh, ya berani aja, tapi kan diselesaikan dulu yang tadi. Diam dulu, udah dia. Nah, kan udah takut kan? Tapi muter-muter kalian mau ngapain? Saya jelaskan. Ya buktinya nggak bisa jawab kan? Masalah ketuhanan, kalau kalian ngerti masalah ketuhanan, ya. Kau nggak ngerti tadi, kau kebingungan. Iya, kau kebingungan masalah ketuhanan. Kau aja nggak ngerti kok. Dengar Ardi ya, masalah Quran ya. Iya boleh, tapi yang tadi itu clear ya, berarti ya. Clear. Berarti Tuhan berdoa kepada Tuhan ya. Clear? Ya. Coba Ibrahim 22 coba. Nah, bacalah, jangan mau disuruh Kang Jan, baca. Baca, katanya baca, kau sendiri baca. Gimana ya kalian? Gimana mau tahu Al-Quran kalian? Sementara kalian kan yang mau nanya kamu, gimana sih? Kalau yang mau nanya kamu, kok kamu yang nyuruh? Kamu mau nanya atau mau apa nih? Itulah kalian ini, nggak mau diskusi yang baik, mau framing terus. Kau yang mau nanya, aneh aja kau ini. Coba bantu host, dibuka host, Ibrahim 22 host. Siapa yang mendalilkan, dialah yang mempertanggungjawabkan, dialah yang membuktikan tuh. Iya. Pertanyaan simpel aja nih bang, pertanyaan simpel bang. Kan Nabi Muhammad kalian nabi terakhir kan? Iya lah bang. Ya. Bentar, user ini Kristen Islam. Bentar. User Islam Kristen. User. Oke, turun ya. Ya lanjut Kang Jan, sorry. Iya, silakan Pak Ranji. Kita diskusi santai aja di sini belajar. Jadi host takut ya buka belajar. data ya host ya. Takut digeruduk orang ini ya. Bukan takut data, saya nggak mau didikte olehmu. Oke, udah. Ngapain kau nyuruh-nyuruh aku? Udah. Iya. Kerja
ini ya. Udah. Jadi Anda Renji, nggak Renji. bertanya Kalau ya? ada ini di Silakan di Renji. coba. Bayangan Nabi Muhammad kan menyerah. nabi terakhir kan bang kan? Oh iya dong, nabi terakhir. Terus kenapa? Apa pada Nabi Isa yang turun terakhir? Ya, apa? Coba jawab terus. Sebelum Edis, dengerin. Sebelum Edis jadi sperma, pertanyaan itu udah ada. Ya udah jawabkan aja bang, jelaskan aja. Silakan Pardi atau Sadio mungkin. Sadio aja lah. Jelaskan biar Sadio, orang kata sini dia. tahu kan. Kalau pertanyaan yang kayak gitu tuh, nggak ada kah pertanyaan yang misal terupdate gitu, ada nggak? Enggak, itu aja dulu. Kita jelaskan, Bang. berhitung ya Bang ya. Kita belajar berhitung boleh Bang. Nabi Isa itu nabi, kita hitungan lah ya. Nabi sebelum Nabi Muhammad, nabi ke-24. Oke Bang Renji. Bang Renji, buka mulutnya dong. Iya, jelaskan aja bang. 500 tahun sebelum Nabi Muhammad ada. Nah, Nabi Muhammad nabi ke-25. Oke, catat. Nabi Isa nabi ke-24, Nabi Muhammad nabi ke-25. Bukan dalam urutan pengetahuan Nabi yang 124.000 ya, dalam yang dikenakan Al-Quran. Nah, oke. Nanti Nabi Isa turun yang di akhir kiamat. Saya tanya, Nabi Isa itu nabi yang keberapa, Renji? Menurut keyakinan kamu tadi nabi ke-25. Ke-24. Masa? Ya, saya jawab ke-24 ya, silakan lanjut. Pak Renji, ke-24. Ya udah, kalau 24 itu lebih dulu 25 atau setelah 25? Setelah 25 aja nak. Lebih dulu 24 ya. Sebelum 24. Setuju. Saya tanya, Nabi Isa itu nabi terakhir atau Nabi Muhammad yang nabi ke-24 nabi terakhir atau nabi ke-25 yang nabi terakhir? Oke, sampai sekarang Nabi Muhammad nabi yang terakhir, Bang. Sampai sekarang. Bukan sampai sekarang. Pertanyaan saya, yang ke nabi Sampai terakhir itu, sekarang, yang nabi yang Bang. ke-24. Iya, sampai sekarang. Santai dulu pembayangan. Suara anak ini bergemuruh nggak jelas. Yang ke-25 Nah. bang. Nah, ke-25. 25. Siapa nabi yang ke-25? Muhammad. Nabi Muhammad. Alhamdulillah itu jawabannya udah. Ya, Beres. iya, makanya Bang Kang Chan, sampai sekarang Nabi yang terakhir adalah Nabi Muhammad menurut Al-Quran. Muhammad. Nah, Ya, nanti tapi Nabi kalau Isa Isa turun turun, lagi, nanti di kiamat ya, menjelang hari kiamat Nabi Isa turun di hari akhir Nabi dia statusnya tetap Nabi ke-24, bukan Nabi ke-26. Masa Nabi ke-26? Iya, Coba pertanyaannya mana kamu, dalilnya? Bang. Kang Chan, Pertanyaannya coba kenapa- mana dalilnya, Kang Kenapa Chan? pada hari kiamat kalian yang datang itu Nabi Coba ada Isa? nggak datanya coba? Kenapa? Dia Baik, turun. itu beda lagi bukan- pertanyaannya. bukan Ini Kak, Kristen udah. ini Bukan kamu- 3, kenapa sih harus ngomong? Enggak gini. Ini bayangan Ya, si Pak Renji Rizal. kebenaran bisa nggak jadi Kristen yang minimal gini loh. Meskipun kalian dukung nggak apa-apa ya, minimal bisa nggak menghargai gitu, Enggak, bisa nggak? coba minimalkan gini Ardi, kalau menjelaskan. Paling Enggak, pintar, kau ya. diem dulu. Pintar, ya. Kau diem dulu. Dungu nggak apa-apa, teman-teman. Dungu Jangan nggak ada pakai masalah. dongeng. Diem dulu. Dungu nggak ada Biar aja, masalah ya kan. biarkan aja. Bayangan kalau udah di mute tenang ya, jangan dibuka lagi bayangan. Dungu nggak apa-apa, minimal itu menghargai Ya, gitu. ini. Kalau sudah di mute dia diem, jangan dibuka lagi. Kalau dibuka lagi, saya kirim ke neraka nanti. Saya udah ingetin ya. Kalau sudah saya mute, jangan dibuka dulu. Nanti ada waktunya ngomong. Sekarang biarkan dulu Renji sama Kang Chan. Gitu loh. Silakan Kang Chan. Ya. Jadi tadi kita sudah membuktikan Nabi Muhammad itu nabi yang terakhir, yang nabi yang ke-25. Lalu kenapa Nabi Isa itu nanti turun di hari kiamat, menjelang hari kiamat sebagai ilmi sa'ah, pengetahuan. Jadi ketika Nabi Isa itu turun, dalam Quran dikatakan, hanya dalam Quran, dalam Bible nggak kita temukan, nggak jelas betul nih. Dia menjadi pengetahuan bahwa menjelang hari kiamat. Itulah Nabi Isa, fungsi Nabi Isa. Nah itu silakan Renji, itu 2 pertanyaan sebetulnya. Kenapa Nabi Isa yang turun? Dia nanti menjadi pertanda hari kiamat. Bukan Nabi Isa itu tahu hari kiamat. Silakan, apalagi? Loh. Terus jawabannya apa? Dia menjadi pertanda bahwa akan datangnya hari kiamat Nabi Isa itu. Jadi untuk Terus mendapat yang tuh- arah akhbirni anis, sebentar dulu santai. Ditanyalah Nabi Muhammad, akhbirni anis sa'ah. Hei Nabi Muhammad, terangkan kepadaku kapan itu hari kiamat.
Nggak bisa. Saya manusia. Yang bertanya Jangan dongeng, malaikat, pakai data. santai dulu abang nih. Datanya hadis Jibril. Nanti Ustaz Dio kasih datanya, ada hadis Jibril itu. Nah, kata Nabi, yang ditanya dan yang bertanya sama-sama nggak tahu. Malaikat Jibril nggak tahu, malaikat nggak tahu. Nah, sama-sama nggak tahu. Kalau gitu tanda-tandanya saja dikasihlah tanda-tanda. Jadi hari kiamat itu hanya diketahui tanda-tandanya saja. Ibu akan melahirkan seorang tuannya, terus nanti termasuk Nabi Isa di dalamnya. Nanti ada Dajjal. Nah, tanda-tandanya Nabi Isa itu menjadi santai Ranji santai. Kenapa Nabi Isa itu muncul menjadi salah satu tanda, gitu ya, tanda hari kiamat. Oke ya? Nah, apalagi nanyanya. Berbeda dengan Bible. Sebentar dulu. Santai dulu. Kapan kiamat ya? Nggak tahu betul. Seperti Yesus pun kan nggak tahu. Os, aneh turunlah, nggak ada data, dongeng mulu. Sorry ya Os ya, saya malas kalau pakai dongeng. Ya, silakan. Jangan turun Pak, sendiri, Bang. emang menurut Pak Renji, Saya turunkan, Bang. Jangan turun sendiri, karena kalau Anda turun sendiri itu harga diri. Nah, berhubung Anda nggak berharga, saya turunkan. Lanjut, Kancan. Memang semua nabi itu tidak tahu hari kiamat, Bang. Tanda dia bukan Tuhan itu dia tidak tahu hari kiamat. Kecuali tanda-tandanya diberikanlah. Yesus pun sama. Yesus pun tak tahu hari kiamat. Setuju nggak, Bang, kalau Yesus tidak tahu hari kiamat? Sebentar bang. Tapi Nabi Muhammad tahu kok hari kiamat kapan, Kang Chan? Di mana? Hari Jumat. Datanya. Hari Jangan Jumat. bawa hari Jumat. Hari Jumat lagi. Ya, iya, Jumat tapi nggak tahu hari kapan? Jumat emang berapa kali Jumat itu? Jumatnya berapa kali? Jumat 2025, 2027. Ada aja apa kebenaran nih? Jangan gini Pak, kebenaran, jangan jadi naif lah. Dia kan sudah tahu. Enggak naif loh. Saya bisa bukakan hadisnya. Iya. Sahih. Sekarang waktunya tahu nggak? Waktunya tahu nggak? Tahu. Hari Jumat. Jumatnya Hari tanggal Jumat berapa? Tanggal berapa? Tanggal berapa? Enggak. Harinya tahu. Nabi Muhammad tahu nggak? Tanggal berapa? Tanggal berapa? Tapi gini Kang Chan. Saya Kalau juga menurut bisa, saya- gini. Santai dulu. Saya juga bisa ngomong Santai dulu. gini ya. Izin Kang Chan. Saya juga bisa izin ngomong gini. Saya bisa ngomong gini. Kalau saya ditanya sama Kang Chan, Bang Ardi tahu nggak hari kiamat itu kapan? Hari kiamat itu antara hari Minggu sampai dengan hari Siang Sabtu. atau malam? Tahu juga saya. Kalau cuma kayak gitu, betul nggak? Jadi Betul nggak? Enak Tapi aja. Nah itu hari namanya. kapan? Pastinya kapan? Sebutkan semua. Loh, Bang enggak Ardi, semua. sebutkan Saya semua. Berarti Anda sebutkan, nggak tahu hari saya apa, sebutkan ya nggak? antara hari Minggu, dengerin dulu. Dari hari Minggu sampai hari Sabtu tuh. Hari-hari ada berapa kan? Ya. Cuma itu. Berarti Anda sebutkan. Iya, Nggak berapa? apa-apa. Nabi Muhammad tidak tahu hari kiamat. Nggak tahu hari kiamat dia. Nggak tahu. Tapi itu kan Makanya Nabi kalau kita Muhammad tanyakan menyebutkan orang tahu hari gini, Jumat. Pak kebenaran santai. santai, Kalau orang saya tahu selalu itu, misalnya sampaikan. Pardi tahu nih. Pardi, tahu nggak Pardi kapan terakhir kali tidur? Tahu nggak? Tahu. Tanggalnya sebutkan. Waduh. Ini Tidur. tanggalnya tanggal berapa? Saya kasih pertanyaan yang mudah. Kalau Tidak. gini Kang Chan, Emang kalau tanggal ada apa? yang sulit kenapa dipermudah Kang Chan? Kalau bisa sulit kenapa Iya, dipermudah iya. gitu loh? Kita- Gak usah dipermudah. Yang sulit Kalau- aja. Kalau dia bersulit, kalau dia tahu, dia bisa dicas, dia bisa ditanya kapan. Pak Ade terakhir kali tidur tanggal 23, jam sekian. Dia terakhir kali tidur. Sekarang tanggal tadi Pak malam tidurnya. Dia tahu kapan kamu lahir. Dia tahu tanggal sekian. Dia tahu. Kalau kita tanya Nabi Muhammad, kata Nabi Muhammad, kapan hari kiamat itu? Teksnya bilang kafir. Kapan hari kiamat itu? Di teksnya bilang begitu. Nabi Muhammad apa? Yang ditanya dan yang ditanya itu nggak tahu. Nabi Muhammad nggak tahu. Kalau tanda-tandanya kan sudah tahu. Dah, sekarang kelar itu. Nabi Muhammad itu tidak tahu hari kiamat. Begitu pun dengan Yesus. Nabi Muhammad tahu Tanda harinya, dia tanggalnya bukan tidak Tuhan. tahu. Santai Kan dulu itu Pak kebenaran. Pak kebenaran nih suka Iya, motong-motong begini. Santai dulu. Tanda Santai dia saya santai ini. dulu. Tanda bukan Tuhan. Santai dulu dong. Makanya saya selesaikan dulu. Setuju tidak dengan standar kita? Tanda dia itu bukan Tuhan adalah dengan ketidaktahuannya terhadap hari kiamat. Setuju tidak? Berarti Bang yang Renji tahu setuju hari kiamat- tidak? Orang yang Berarti yang gini, tidak Kang tahu Chan. kiamat Berarti itu yang bukan tahu hari Tuhan. kiamat-
Ya, yang tidak tahu hari kiamat, yang Allah. tidak tahu hari kiamat bukan Tuhan ya. Tetapi yang tahu hari kiamat berarti Tuhan, Ya. kan gitu. Kutanya Iya kan? sama Ya Bang. betul, betul. Kamu tahu rupanya. Nanti dulu sebentar, setuju tidak, Bang Renji? Bang Renji, santai-santai Renji. Saya dengan Pak Kebenaran sudah setuju. Yang tidak tahu hari kiamat itu bukan Tuhan, tapi yang tahu hari kiamat itu Tuhan. Setuju tidak? Ah, setuju, Kutanya setuju. samamu. Setuju. Onglomu ngasih Enggak tahu dulu, rupanya Renji, samamu saya kamu setuju jago. tidak? Renji, Ya. diam Nggak tahu. dulu. Aduh. Setuju. Diam setuju, dulu satu-satu setuju. Kristennya, oi. Renji, Oi, Kristennya satu-satu. Waduh. makanya secara biblikal, Yesus itu tak pernah jadi Tuhan. Karena Yesus tak pernah tahu hari kiamat. Yesus tidak tahu hari kiamat kapan. Itu membuktikan Yesus bukan Tuhan. Tetapi kalian paksakan dia jadi Tuhan. Padahal Yesus mengatakan dia bukan Tuhan. Dia itu tidak tahu hari kiamat. Narasimu kok bodoh kali ya Bang ya? Iya, sebentar Bang Renji. Berarti dari narasi Kang Chan Yesus itu bukan Nabi tidak tahu hari Muhammad itu kiamat. Tuhan. Berarti bukan Tuhan. Berarti Dia dia tidak tahu hari Tuhan karena dia kiamat. tahu hari apa. Tahu hari Dia Jumat tidak tahu katanya hari kan? kiamat. Iya, hari Tidak Jumat tahu hari katanya. kiamat. Kok nggak tahu? Harinya hari Jumat, Jumat Kang yang Chan. mana? Kok nggak tahu? Jumat Ya yang hari mana? Jumat. Kita kan bicara Kiamatnya, hari nih. kiamatnya tidak tahu kalau harinya hari Jumat. Harinya tahu kan? Tanggalnya tidak tahu. Harinya dia tahu. Ya, Kan tidak gitu. tahu, Harinya tidak tahu dia tahu tanggalnya. kan? Iya betul. Tanggalnya nggak tahu ya. Iya. Kan? Tanggalnya yang dia nggak Ya, tahu. Harinya tahu. Pastinya Kan? harinya itu loh. Iya, Nggak tidak tahu ngerti. ya. Iya, Tidak Pasti tahu. hari Nah, Jumatnya sekarang saya itu hari tanya. kapan? Ya, baik. Jumatnya kapan tuh Iya, nggak ngerti bukan bro. Tuhan, dia tidak tahu. Gitu aja kok Dia Dia sulit tidak tahu itu. kapan kiamat. Nah, sekarang saya Harinya tanya, dia kalau Yesus itu tahu tidak hari kiamat? Hari kiamat ya kan? Ngulang-ulang terus. Ya. Hari Kalau Iya, Yesus tadi tahu kan tidak kita hari kiamat? kesepakatan kita gini. Dah botol, kalau botol saya mute. Lanjut Kang Chan. Kok Saya gitu? tanya kepada Kristen, kalau Yesus, Bang Kebenaran memang agak botol dalam hal ini, seriusan. Dibilang ya Nabi Iya. Muhammad itu tidak tahu, yang ditanya itu tidak tahu. Kalau harinya dia kasih tahu wahyu dari Tuhan. Dari Allah dikasih tahu kepada dia Jumat, oke. Nah sekarang tapi dia tidak apa sih Pak Kebenaran nih? Sekarang saya tanya, kalau Yesus tahu tidak hari kiamat? Bang, Kenapa Kristen pada error? Bang, biar dijelaskan sama Apa Renji? Apa mungkin Tuhan mengasih tahu kita kapan hari kiamat, Bang? Tapi kalau abang tanya tanda-tanda, itu pasti Tidak, ada makanya di tanda-tandanya. Betul, setuju. Itu yang dari tadi itu yang ingin saya ucapkan. Nah sekarang saya tanya, kalau Tuhan tahu nggak hari kiamat? Ya tentu dia tahu kalau dalam dirinya keilahiannya, Bang, dia pasti tahu, Bang. Bagus. Sekarang saya tanya, kalau Yesus tahu tidak hari kiamat? Tahu, Bang. Secara Tahu, keilahiannya Bang. dia tahu, Bang. Tapi saya tanya samamu, apa Coba mungkin baca Markus dia berapa? mengasih Markus tahu sebentar dulu, kapan santai dulu. kiamat? Renji santai dulu. Coba buka sebentar dulu. Matius ya. Bentar. Matius 24:36. Coba buka. Bacakan kepada saya dengan keras. Coba Renji bantu saya. Bisa bantu? Bacakan Matius 24:36. Silakan Renji. Bisa? Kenapa semua Kristen tenggelam? Tidak siap dengan Bibelnya. Bukan. Kalau Anda ini seriusan, Anda ini nggak berfungsi, retorikanya nggak berfungsi, terus logiknya nggak berfungsi. Udah baca. Dan Terus apa masalah di mute itu yang terbaik. Coba dibacakan yang keras dulu, coba. Silakan Pak Renji. Bacakan yang keras. Tetapi tentang hari itu tidak ada seorang pun yang tahu. Malaikat-malaikat di surga pun tidak tahu, kecuali Bapa sendiri. Terus apa masalahmu dengan hari itu? Ada yang kau lewat itu, statementnya ada yang kau lewat. Ulangi lagi. Ada yang kau lewat, satu. Ulangi lagi.
Oh, tuh Stadio tuh. Ada aktif lagi nih. Tuh baca Renji. Iya, lewat tuh anaknya kelewatan tuh, putra kelewatan itu. Tuh, Renji baca di depan. Tetapi tidak Renji. Oke bang, aku baca. Tetapi tentang hari dan saat itu tidak seorang pun yang tahu. Malaikat-malaikat di surga tidak, dan anak pun tidak, hanya Bapa sendiri. Terus apa masalahmu sama ayat itu? Nice. Nah, itu berbicara tentang hari kiamat. Nah, sekarang saya tanya, anak pun tidak. Anak ini siapa? Tidak ada seorang pun yang tahu. Malaikat di surga seorang pun tak ada yang tahu. Malaikat di surga tidak tahu. Anak pun tidak. Nah, anak itu siapa, Pak Renji? Itu kau bilang tentang hari kiamat. Kok bodoh kali? Saya bertanya, anak itu siapa? Luruskan dulu narasimu. Jangan kau bilang itu tentang hari kiamat. Semua hari kiamat itu kitab wahyu. Kau jangan narasi-narasi liar, saudara. Jangan kelihatan bodohnya. Anak itu siapa? Saya bilang kau luruskan dulu narasimu. Jangan kau bilang itu tentang hari kiamat. Kau nggak baca judul kah di Alkitab itu? Makanya jangan baca satu ayat doang. Kalau ini suka kali comot ayat. Lalu tentang apa yang Yesus tidak tahu? Tentang apa yang Yesus tidak tahu? Ya, anak ini siapa dulu nih? Anak ini siapa? Kau luruskan dulu. Kalau kau bilang tadi itu anak ini kiamat. siapa? Kau bilang tadi itu menjelaskan hari kiamat. Iya, hari kiamat. Itu narasi. Iya. Ya ampun ya Tuhan. Betul, itu tentang kiamat itu. Situ, kalau itu ya, kalau tunjukkan situ di mana situ dibilang hari kiamat, tunjukkan biar saudara-saudaramu. Lalu tentang hari apa itu? Itu otak kotor. Lalu tentang apa itu? Kau baca judulnya. Kenapa harus saya baca? Apa judulnya? Bacakan judulnya. Ada judul segala, kayak lagu, kayak film. Ya, ada film. Kenapa ini ketua? Kenapa ini? Ya, ini itu kalimatnya itu tentang perumpamaan. Debat Mamat ini Mamat. Bapak Pak Renji, kalau itu bukan tentang kiamat, lalu itu perihal apa? Mana tentang kiamat itu, Itu tentang kedatangan anak manusia. Baik, bisa nggak Kristen ngomong satu-satu? Bisa nggak? Sebentar dengan izin. Bisa nggak yang diskusi, yang ngomong sama Kang Chan ini satu orang, bisa nggak? Bisa nggak punya adab dikit gitu, bisa nggak Kristen yang ada di sini? Francisco kan Kristen, Siagian kan Kristen, bisa nggak punya adab? Kau sok cerita adab kau. Bisa nggak punya adab? Saya mute Anda kalau nggak punya adab, gitu loh. Saya bisa lakukan Anda sebagai pembantu di sini. Saya turun dulu nih. Saya turun ya, terima kasih. Gak usah turun sendiri, saya turunkan. Terlalu terhormat untuk turun sendiri. Lanjut, Kang Chan. Gini ya, ini cara yang paling mudah ya, cara yang paling mudah. Kalau Anda membuka di dalam yang elektronik ya, misalnya Anda membuka Alkitab Sabda. Anda masuk, saya buka ya, masuk Matius 24 nomor 36. Nah, langit dan bumi akan berlalu, tetapi perkataanku tidak akan berlalu. Langit dan bumi akan berlalu itu artinya apa? Apa coba dalam definisi kata? Kalau langit dan bumi berlalu artinya apa? Artinya kiamat. Kiamat artinya kalau langit bumi berlalu itu. Makanya dikatakan di dalam Matius pasal 5 nomor 18, selama langit dan bumi ini belum lenyap, kiamat. Itu link aja ke situ dalam konteks langit dan bumi berlalu. Kiamat. Ini bukan tentang anak manusia yang datang. Maksudnya nanti di ujung anak manusia itu dia tuh akan datang. Pada hari kiamat langit dan bumi berlalu. Saya bacakan detailnya. Matius 24 nomor 33. Demikian juga, jika kamu melihat semuanya ini, ketahuilah bahwa waktunya sudah dekat, sudah diambang pintu.
Aku berkata padamu, sesungguhnya angkatan ini tidak akan berlalu sebelum semuanya ini terjadi. Langit dan bumi akan berlalu. Kiamat! Emang kamu ngomongin apa? Bapau, nggak ada kiamat. Tetapi perkataanku tidak akan berlalu. Tetapi tentang hari dan saat itu, langit dan bumi berlalu, kiamat, seorang pun tak tahu. Malaikat di surga tidak. Anak pun tidak. Hanya Bapak sendiri. Pertanyaan saya, anak ini siapa? Kristen. Pertanyaan mudah ini. 1, 2, 3, 4. Ada 70 Kristen. Masa nggak bisa jawab? Anak. Siapa? Yesus. Semangat. Tahu nggak alasan benar kenapa kan kalian Bang Ardi? Kang Chan tuh kalau ngitung tuh pakai kalkulator OT. Tahu nggak alasan kenapa kalian diam? Karena kalian tahu di kepala kalian, ketika kalian baru buka ayat itu merujuk pada anak dan itu merujuk pada Yesus. Tapi kepala kalian kan kadung meyakini Yesus itu Tuhan. Kok anak tidak tahu? Itu ya? pertanyaanmu kan nggak perlu dijawab, kau sendiri aja tahu. Siapa anak itu? Tadi kau sudah jawab kan? Siapa anak itu? Oh, Yesus Belum. katanya. Dari tadi tunggu. Yesus. Yesus. Apa yang Yesus tidak ketahui? Renji. Nah, kan? Alasan kalian diam itu kaget, shock. Kalian ditanami Yesus itu Tuhan dan Tuhan itu Maha tahu. Ternyata ayat yang ditujukan Yesus tidak tahu. Shock kalian, diam, ngeheng. Apa kalau ini apa? Kalau komputer itu apa namanya? Loading. Itu kan pernyataan Yesus kepada murid-muridnya, karena Yesus tidak membuka diri kepada murid-muridnya. Ya, jadi Apa maksud kau tidak membuka diri kepada murid-muridnya? Ya, dia tidak mengatakan diri. Yesus tahu atau tidak hari kiamat? Gak nanya itu, Bang. Yesus tahu tidak hari kiamat? Ya jelas tahu. Apa arti kata anak pun tidak tahu? Bukan, saya tanya. Apa arti kalimat anak pun tidak tahu? Ya karena tidak ada seorang pun yang tahu. Anak pun tidak. Yesus itu datang bukan tidak akan beritahu, anak pun tidak. Gak nanya itu. Saya tanyakan, anak pun tidak tahu terkait hari kiamat. Apa yang Anda pahami dari statement itu? Dia tahu atau tidak tahu? Kalau kita berbicara kiamat itu banyaknya di kitab Wahyu. Bang, tentang hari itu, langit dan bumi berlalu, hari kiamat. Seorang pun tidak tahu. Apa yang Anda pahami dari situ? Seorang pun tidak tahu. Sangkakala berbunyi. Bang, kalau ngomong nyambung, abang ini nggak nyambung. Bang, ini pertanyaan saya tentang langit dan bumi berlalu. Seorang pun tidak tahu. Apa yang abang pahami dari statement itu? Seorang pun tak tahu. Yohanes 10:30. Coba buka Yohanes 10:30. Abang nih nangis saya. Aku dan Bapak adalah dua. Saya nggak nanya Aku itu. dan Bapak adalah satu. Yang saya tanya, dua. Dapat ilmu dari mana? Satu, dua. Gimana dua? Yesus berapa? Saya tanya. Yesus ada berapa? Coba lihat. Coba buka Yohanes 10:30. Udah, aku dan Bapak adalah dua. Loh, mana? Loh. Saya tanya ke abang, Yesus ada berapa di dunia ini? Yesus. Jangan dalam lah, Yesus anak Maria lah. Dia benar bukan dari Yohanes 10:30. Nggak nyambung ya. Jadi Pak Renji dan teman-teman sekalian, dengan ketidaktahuan hari kiamat itu membuktikan bahwa dia bukan Tuhan. Nabi Muhammad bukan Tuhan. Boleh kasih Anda pasti bertanya, ini Kristen nanya-nanya numpuk semua. Kau pertanyaan apa lah. Saya bertanya, anak itu siapa? Yesus. Boleh lah, supaya ada ini kita.
Kalian kalau ditanya ngehang loading. Apa nanya apa? Ya, benarkah dalam Islam itu ada bidadari? Selesai kita setopik. Oh, ada dong. Ada dong. Bagi para syuhada nanti Allah menjanjikan bidadari. Oh, santai dulu, Bang. Abang nih kalau dijawab begitu santai dulu. Iya. Bagi orang yang syahid, orang yang dia sampai dulu, orang syahid, dia akan dikasih bidadari surga. Kenapa dikasih bidadari surga? Karena sebagai laki-laki dia harus diberi kenikmatan bidadari surga. Kok begitu Kang Chan? Yes. Karena santai dulu. Karena itu tidak mungkin surga itu santai dulu. Karena tidak mungkin kita mengikuti surga yang dijanjikan oleh Kristen, yang nanti Kristen akan menikahi Tuhannya sendiri yang laki-laki. Akan mengawini Tuhannya sendiri yang laki-laki. Ya, jadi karena tidak mungkin, santai dulu dong abang nih. Astagfirullahalazim, ya Allah ya Rabbi. Wahyu 21, perkawinan anak domba. Saya tanya Renji, anak domba ini siapa? Siapa anak domba ini? Mana buka datamu? Nanti saya buka, saya lagi jalan-jalan. Di dalam mau saya jelaskan gini ya. Wahyu, santai dulu. Ini saya menjelaskan kenapa di surga itu. Di surga itu tempat kita menerima kenikmatan, bukan tempat kita sorak-sorai, bukan kita beribadah, puji-pujian. Di bumi lah kita bersorak-sorai, beribadah, berpuji-pujian. Nah, di bumi waktunya. Di surga itu kita mendapatkan balasan. Itu namanya surga. Nah, balasan orang-orang para syuhada itu diberikan bidadari. Oke lah, silakanlah. Nah, tapi kalau balasan orang Kristen diberikan laki-laki yang bernama Yesus. Misal gini ya, Wahyu 21 mengatakan perkawinan anak domba. Siapa anak domba ini? Yesus. Kata siapa? Kata Pasyagian. Lalu di dalam Wahyu pasal 21, Wahyu 19 dikatakan bahwa nanti mempelai perempuan akan mengiringi anak domba. Siapa mempelai perempuan ini? Jemaat. Siapa? Renji dan Fransiskus. Nah, di dalam Matius 25 nomor 10, catat datanya. Matius 25 nomor 10. Kedua mempelai, Fransiskus dan Renji. Oh iya. Akang ini kalau sudah Akang jawab ini masalah bidadari, nanti ada lagi naik Kristen baru lagi, dia tanya lagi tentang yang lain. Jadi mereka sengaja itu Kang, tidak lompat-lompat terus kita. Iya. Nah, gini, di Matius buka. Di Matius santai dulu. Di Matius 25 nomor 10, kedua mempelai Yesus laki-laki mempelai laki-laki, Renji dan Fransiskus mempelai perempuan. Kedua, santai dulu abang nih, saya jawab. Anda kan nanya, saya jawab. Santai dulu. Ya santai dulu, saya nanya. Abang nih bukan Quran, bidadari itu dalam hadis. Santai dulu. Nah, itu pun problematik. Santai dulu. Nah, sekarang di Matius 25 nomor 10 itu, ini bukti kenapa bidadari lebih worth it dibanding dengan laki-laki. Nah, Matius 25 nomor 10, Yesus dan Renji, Yesus mempelai laki-laki, Renji mempelai perempuan, Fransiskus mempelai perempuan. Teksnya bilang begini, saya tanya deh, Sadio, boleh saya tanya nggak? Atau Bang P? Bentar dulu, Renji ya Fransiskus, boleh ya? Saya tanya, Sadio, kalau antum diundang ke ruang perjamuan makan, apa yang dilakukan? Makan, bagus. Kalau di ruang perjamuan kawin. Jamuan nanti dulu, santai dulu. Nah, kalau di ruang perjamuan minum lah ya, minum. Nah, di Matius 25 nomor 10, Matius 25 nomor 10, santai dulu, Fransiskus, santai dulu. Yesus laki-laki. Santai dulu Fransiskus. Yesus yang laki-laki, kayak kedua mempelai Fransiskus santai dulu dong. Fransiskus dan Yesus sebagai mempelai laki dan mempelai perempuan masuk ke ruang perjamuan kawin. Kalau saya salah, saya terbuka untuk dikoreksi. Coba lihat teksnya. Matius 10. Masuk ke ruang perjamuan kawin, lalu pintu ditutup. Pertanyaan saya tadi sama. Fransiskus dan Yesus ngapain di dalam? Inilah muslim ini. Kalian itu suka kali menggunakan narasi-narasi liar, saudara. Di mana di situ laki-laki sama laki-laki? Saya bertanya, saudara. Matius 25 nomor 10. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya Kang Chan, nggak usah kemana-mana. Buka Matius 25.
kemana-mana. Matius 25 nomor 10 coba. Pertanyaan saya baru satu. Matius 25 nomor 10. Mengatakan mempelai laki-laki dan kau ini jangan sedia. Nanti aku bilang kau Muhammad Murad Jasek, kau pasti marah kan? Lalu siapa mempelai itu saya tanya? Mempelai di sana itu siapa saya tanya? Santai dulu. Mempelai di sana itu siapa, Renji? Perempuan Islam itu masuk surga itu buat apa gitu loh. Francisco, santai satu-satu. Masalah bidadari sudah saya jawab. Makanya saya ingin menguatkan bahwa bidadari itu lebih worth it dibanding surga Kristen. Oke ya? Kan kenikmatan. Nah, sekarang santai dulu. Francisco, santai dulu. Justru itulah yang ingin saya tanyakan. Manfaat kalian kawin dengan Yesus itu apa? Perempuan gitu. Francisco, saya tanya, manfaat kalian kawin dengan Yesus apa? Franciscus, kawin dengan Yesus manfaatnya apa? Saya tanya juga, Muslim perempuan kawin dengan bidadari itu manfaatnya apa? Di mana di situ katakan perhiasan? Kawin? Kang Chan, Matius 25 nomor 10. Di mana situ katakan kawin? Matius, coba dibuka Matius 25 nomor 10. Dengan umat kawin. Emang Matius 25 nomor Matius 25 nomor 10, coba bacakan yang keras, coba. Iya, kok bisa kau bilang itu tentang kawin? Lalu apa di situ Matius 25 nomor 10 tentang apa dia? Kebanyakan Kang Chan yang ngomong ini. Itu perumpamaan tentang gadis yang bodoh dan bijaksana kan? Bagus, bacakan sekarang. Bagus, bacakan. Udah jelas ini apalagi. Perjamuan apa situ? Perjamuan kawin, udah lalu pintu ditutup, perjamuan kawin. Pertanyaan saya sekarang, kalian ngapain di dalam sama Yesus? Kang Chan, saya mau nanyain Kang Chan, nyambung yang tadi. Tanya terus, kau ini nggak jawab dari tadi. Loh, kan saya nanya. Iya, kamu aja yang jawab. Ini udah benar Kang Chan, itu perjamuan kawin, apalagi? Mau apa lagi kalian? Di mana sih ditulis perjamuan kawin? Ini matamu buka katarak nih, matamu nih, matamu buka matamu katarak tuh, perjamuan kawin. Katarak. Nah, buta matamu. Disuruh baca nggak mau. Baca kan nggak mau dengar. Terus maunya apa dong? Ya kan? Nah, jangan kau tanya wanita dapat apa. Kalian dapat apa di sana? Saya berterus terang ya. Kalau perjamuan makan berarti makan. Sadio ya makan. Masa perjamuan makan malah jadi perjamuan minum, perjamuan pesta lah, perjamuan kawin. Kawin lah, apalagi? Emang apa lagi coba Renji? Sok lagi kan kalian nih kan? Inilah kalian nih, shock. Setiap ketemu Bible shock, tenggelam terus. Kaget deh Kang Chan. Iya benar juga ya kata Kang Chan. Kaget. Dalam hatinya, anjir Bang Dio beneran. Bang Dio tunjukin lagi, dibilangnya bola mata katarak, keren kali Bang Dio katanya. Mata aku bener-bener katarak katanya. Kawin jelas-jelas. Kabur 3 iya kan? Kabur. Iya enggak? Tuh. Kalian nih kenapa kalian nih? Pakai data kita ayo, mana? Betul. Kabur-kaburan. Saya menyarankan kalau teman-teman mau diskusi baik, santai, bertanya baik, dengerin, bertanya baik. Tapi santai dulu, santai. Saya gini, saya kasih proposal dulu, bentar dulu Francisco. Kalau kalian mau bertanya dengan baik, santai dulu, dengerin dulu. Kalau kalian mau bertanya, santai dulu Francisco, santai. Kalau kalian mau bertanya baik, bertanyalah, santai, bertanya dengan baik, simak baik-baik jawabannya. Kalau nggak ngerti di bagian mana yang nggak ngertinya, Kang Chan nggak ngerti bagian ini, Stadio nggak ngerti bagian ini, diskusi baik. Tapi kalau kalian mau menghujat, tendensi menghujat, silahkan. Saya persilahkan di sini. Seriusan, saya persilahkan. Karena Raja Mute ada di sini dan saya supaya punya trigger agar saya bisa melakukan hal yang sama kepada kalian dan lebih pedih. Supaya tidak kena delik. Karena saya ada alasan melakukan itu. Silakan. Iya. Tadi ada kiamat, tentang kiamat aja udah macet nih teman-teman Kristen. Apalagi tentang perjamuan kawin. Udah. Kalau itu kan tentang perumpamaan di Matius itu. Perumpamaan apa, Bang?
Iya, baca pasal 24, 23 itu kan banyak perumpamaan Ya. di situ. Siapa? Gadis-gadis yang tidak bawa minyak itu siapa? Ya. Saya tanya, gadis yang tidak bawa minyak itu siapa? Yang bawa minyak, sorry. Yang bawa minyak itu siapa? Yang bawa minyak itu siapa? Kan ada yang Kabur lagi. Minimal hati dua. Kalau minimal kalian, HP dua kalau punya laptop, iya. ya. Kalau miskin itu nggak usah main sendirian. Atau ingat, nah ingat. Saya sambil jalan-jalan, ingatlah dikit lah. Karena tiap hari ngobrol. Mau kritik surganya Muslim. sekarang begini, berarti boleh dong di surga bersetubuh dong. Kenapa? Kalau di surga tuh berarti boleh dong bersetubuh. Ya bebas. Lah surgamu begitu kok. Surgamu juga begitu, bedanya surgamu bersetubuh dengan Tuhanmu. Mana ayat? Coba Anda coba buka KBBI, apa itu kawin? Apa itu kawin? Coba kawin menurut KBBI apa? Coba dicek. Mana ayatnya bersetubuh dengan Tuhan? 25 nomor 10 Matius. Ini ayatnya, nah ini mata, kenapa sih matamu katarak tuh? Ini nih. Itu kan tentang perumpamaan. Itu. Mana kata perumpamaan di sini? Ya perumpamaannya sudah kelar kan? Perumpamaannya tentang gadis-gadis yang bawa minyak itu sudah kelar. Makanya saya tanya, perumpamaan untuk gadis yang bawa minyak itu siapa? Lalu Siapa perumpamaan untuk siapa? Di mana bersetubuh dengan Anda ini kenapa diskusi itu nggak nyap, Bang? Kalau diskusi itu kalau Anda ditanya, Anda jawab. Ini dua arah. Saya tanya, perumpamaan gadis yang bawa minyak itu siapa? Siapa? Itu juga nanya. Apa Iya, bedanya? makanya dijawab. Seperti saya menjawab Anda tadi. Nah, siapakah perumpamaan? Tadi kan situ bilang bersetubuh Bang, dengan Tuhan. Anda bilang perumpamaan. yang mana? Francisus. Itu Matius 25 nomor 10. Kawin itu apa? Kawin itu apa? Saya tanya kepada Anda. Kawin ini apa? Ya, kawin itu ya kawin. Kawin. Nih, kawin. Kita buka Apa? data kawin ya. Enak aja kawin itu. Coba Sadio. Membentuk keluarga dengan lawan jenis. Sekarang Lanjut, kalau lanjut. memang di surga boleh Suami bersetubuh, atau lalu beristri. di rumah ibadah Diam dulu. boleh bersetubuh. Diam dulu kau Maknanya pertama membentuk keluarga dengan lawan jenis, bersuami atau beristri atau Tadi saya menikah. dibilang Yang kedua, menghujat, bertanya diam dulu. itu di room chat. Diam dulu kau, dibacakan ini makna kawin. Kenapa sih? Anda nanya ini lagi dibacakan, santai dulu. Kita bacakan dulu datanya, kawin. Yang kedua, makna kawin itu apa? Melakukan hubungan kelamin. Yang ketiga, Apa aku bilang? Yang ketiga, kawin itu bermakna bersetubuh. Bersetubuh dengan Tuhannya yang mana? Bersetubuh dengan Tuhannya yang mana ayatnya? Ininya ampun. Matius 25 perjamuan 10. Matamu katarak kalau lihat tadi aku buka. Apa kurang apa nih? Kurang bercahaya kali ya ini gue laptopku. Tinggal Francisco jangan kemana-mana ya. Kesian. Apa enaknya bersetubuh dengan Tuhan, Bang? Siap-siap kabur. Kau mau kritik di surga Muslim dapat bidadari, sedangkan kau dapat Tuhanmu jenis kelamin laki-laki. Ya mana? Di situ tidak ada kalimatnya tuh nggak ada. Dia ke ruang perjamuan kawin lalu pintu ditutup. Ini pintu ditutup ngapain? Ya, loh, itu kan asumsi kamu, belum tidak ditulis kan di situ bersetubuh dengan Tanya Tuhan. ngapain ditutup ini perjamuan kawin ini ngapain? Itu gimana itu? Lalu bersetubuh dengan Tuhan di situ pemahamannya. Perjamuan kawin ini artinya apa? Sekarang gini, kalau saya nutup pintu, kira-kira saya Sekarang ngapain? gini. Dengan perempuan. Kawin di situ. Ini Kan belum kawin nih, tentu makna kawin, kawin kan? nih KBBI. Apa coba kau baca keras-keras. Suruh Makna baca kawin lah. apa? Suruh baca. Apa ini makna kawin ini? Ya saya tanya bersetubuh dengan Tuhannya, itu tadi kalimatnya. Ya, pintar. Kan nggak ada. Ini perjamuan kawin. Iya, perjamuan Kawin dengan siapa di Tapi situ? Dengan siapa? Muter-muter. Dengan siapa di situ? Bagus, dengan siapa? Sekarang Ustadio, aduh, saya nggak enak kalau mau nyuruh ke Ustadio lagi dah. Enggak apa-apa, Kang, santai. Boleh saya buka lagi ya. Kayak. Oke, sekarang buka Wahyu pasal 19. Oke, ayat. Buka apa? Wahyu Baca berapa? keras-keras ya, teman-teman. Wahyu 19. Wahyu 19 ayat berapa? Nomor 7. Ayat berapa?
Nomor 7. Coba kau baca dulu tuh, keras-keras kau baca. Francisco. Hei. Ya, saya sudah baca. Bacakan, silakan. Pengantinnya sudah siap. Emangnya pengantin dengan gitu ya? Baca dari awal. Nomor 7 baca. Bahasa pengantin. Baca dulu. Jangan dipotong-potong. Baca dulu nomor 7. Kasihan dia udah di kanon di akhir, walaupun di akhir kali di kanon Wahyu ini kan. Kasihan lah. Baca dari nomor 7 baca lengkap. Udah susah payah orang-orang Kristen ini memasukkan buku Wahyu ini. Penuh perdebatan dulu itu. Makanya dimasukkan terakhir kali sebagai firman Tuhan. Dulunya banyak yang nolak. Nah, hargailah. Marilah buku Wahyu ini. Marilah. Woi Francisco. Alah tenggelam pula kau. Marilah kita bersukacita dan bersorak-sorai memuliakan Dia, huruf D-nya huruf besar, karena hari perkawinan anak domba telah tiba dan pengantinnya telah siap sedia. Siapa anak domba di situ? Yesus. Siapa pengantin perempuan itu? Pengantin yang telah siap sedia? Maaf nih ya Ustaz Bang Ardi nih, saya nggak punya sound card jadi harus buat ini. Nggak apa-apa kan, santai. Nanti kalau ada rezeki kita beli sound card. Kami disuruh Tenang, aku bantu. Iya, bidadari. Alhamdulillah, itulah kenikmatan yang Allah janjikan untuk orang-orang beriman. Disebutkan dalam Al-Quran, fala ta'lamu nafsum ma ukhfiya lahum min qurrati a'yun min qurrati a'yunin jazaa'an bima kanu ya'malun. Tidak ada satupun jiwa yang tahu bagaimana Allah siapkan untuk mereka kenikmatan yang menyenangkan hati mereka, menyenangkan jiwa mereka, menyenangkan pandangan. Kalau kalian tanya, kalian umat Islam di surga nanti sama bidadari 70 bidadari? Iya, 70. Bangga kami. Loh, kalian dapat apa di surga? Di surgamu apa dapatnya? Kawin dengan Tuhan. Iya, apa yang perlu kami nggak malu, memang benar hadisnya. Kawin dengan Tuhannya. Bangga kami dapat bidadari, alhamdulillah. Oh, kalian dapat apa di surga? Nonton ini ya, nonton itu ya, perang naga ya kalian ya. Di surga kok nonton perang naga, cemana kalian? Makanya saya bilang kalau mau bertanya yang baik. Bertanya atas dasar ketidaktahuan ini, ketidakmengertian. Bertanya yang baik supaya kita begini maksudnya. Kalau kalian bertanya dengan tendensi menghujat, dipersilahkan juga. Siap, bagus, supaya kita punya triggering, supaya kita punya alasan. Kita melakukan itu karena kalianlah yang melakukan itu. Franciscus, kata Bang Capung 902, Franciscus naik nggak bawa data, dikasih data dibantah lagi, congor. Kabur dia. Kan kalau sudah gini gimana ceritanya kita ini? Prihatin. Mujahid typing muslim kita nih kalau typing ngeri kan, ngeri. Makanya aku sarankan ke teman-teman Kristen, kalian kalau naik ke room muslim, jangan sekali-kali kalian baca typing di bawah, jangan. Ya, jangan. Jangan ya, Dek ya. Sakit luka. Dalam itu lukanya dalam. Apa masalahnya kalian bertanya normal? Tanyalah yang normal. Siap. Kalau kalian baik, umat Islam itu insya Allah 1000 kali lebih baik. Betul Sadio ya? Baik, kalian kita lebih baik insya Allah. Ya. Tapi kalau kalian menghujat, bolehlah. Boleh, silakan. Nanti mau kritik teks ada Dr. Ardiansyah, habis. Mantap. Mau bahas hadis nanti sama aku, habis lagi. Habis. Susah jalan keluarnya, repot kalian ya. Habis susah jalan keluar. Ya, nih ada Mendoan ya. Mendoan. Ya, assalamualaikum semuanya. Oh ya. Ya disambut dong.
Assalamualaikum gitu. Mana ngapain penolak Bible disambut? Enggak, maksudnya sapaannya mana, Chan atau Dio? Bukan. Kau ini oleh Bible, di Bible itu udah disebut penolak. Nggak boleh kamu mengucapkan salam, terlarang. Ya mana datanya gitu. Dah, saya buka dulu. Ya gitu dong, Chan. Saya buka dulu karena saya juga nggak ingat semua, Bible susah diingat. Nah, 2 Yohanes 1 nomor 10, baca. Ya dibacakan dong. Kamu kan jikalau datang kepadamu ia tidak membawa ajaran ini, janganlah kamu menerima dia dan janganlah memberi salam kepadanya. Kata Bible, kau bawa salam. Ya itu kan di dalam rumah. Datang ke rumahmu. Jangan kamu memotong ayat saya, Chan. Aduh, kamu dari kemarin-kemarin memotong terus ayat-ayat kamu. Saya bacakan. Jikalau seorang datang kepadamu, santai dulu. Ke rumah. Jikalau seorang nggak ada di sini. Di ujungnya di rumahnya. Janganlah jikalau seorang datang kepadamu dan ia tidak membawa ajaran ini, janganlah kamu menerima dia di dalam rumahmu. Dan janganlah memberi salam kepadanya. Jangan beri salam. Jangan menerima ke rumah dan jangan beri salam. Kau ngasih salam, ngapain juga kau bersalam? Pedelah dengan ajaranmu. Misalnya apa ya? Salam alaihim bukan juga. Assalamualaikum ya, Islam. Ya, itu kan di dalam rumah. Apa ya? Ini kan rumah. Udah, kamu nanya ini apa kan sekarang? Rumah. Gak boleh buat salam lagi. Pelajaran buat kamu. Dibantah. Nggak ada. Saya hanya ikuti cara main kalian. Kalau kalian membuat tema, ya saya ikuti aja. Iya, terus apa? Oh, boleh, silakan. Kamu mau nanya mau apa, silakan. Gini aja. Itu katanya nabi terakhir kan ini Isa. Tapi kenapa ada di ayat Al-Qur'an? Nabi kalian kan kalian biasa katakan. Nanya aja belepotan. Tulis. Ya, nabi kalian adalah Muhammad, nabi terakhir kan begitu. Terus ini Anda merumuskan pertanyaannya aja repot. Tuh, nabi terakhir kan begini aja, nabi terakhir kan kalian adalah Nabi Muhammad. Ya. Tadi kau bilang Nabi Isa, sekarang Nabi Muhammad. Yang benar yang mana? Iya, nabi terakhir yang mana? Isa atau Muhammad? Nabi Muhammad. Gimana? Bang, santai ngomongnya, Bang. Nggak usah gelagapan begitu. Iya. Ulang, coba diulang. Ya, Abang santai, bicara santai. Tarik napas dulu. Tarik napas, bisa. Enggak, tarik napas dulu. Gini aja. Nabi terakhir siapa? Nabi Muhammad. Dah, satu pertanyaan itu. Apalagi? Itu kan yang datang terakhir itu siapa? Untuk menghakimi babi dan lain-lain. Datang terakhir kapan? Di penghakiman nanti. Gak, datang terakhir kapan? Gak ada yang datang. Itu. Pak Matthew beak atuh bubuluan ieu beak bulu kabeh beak ieu kabeh beak. Aduh, gosong. Aya wae aing. Oh, jadi baptis api mah bukan dibakar ya berarti ya? Bukan, itu baptisan api itu hanya istilah saja sebenarnya. Ketika kita percaya kepada Yesus dipenuhi dengan Roh Kudus, itu istilah baptisan api. Berarti sekarang Pak Pendeta dipenuhi Roh Kudus? Iya pasti, setiap orang Kristen ada Roh Kudusnya, dipenuhi Roh Kudus. Oh, sampai penuh itu Roh Kudus, sampai penuh? Iya, dikuasai. Dipenuhi artinya dikuasai oleh Roh Kudus kehidupan kita. Jadi nggak ada ruangan buat Roh Kudus, nggak ada. Iya. Itu dikuasai oleh Roh Kudus. Enggak, kalau jiwa kita ini ya alam jiwa kita ini di semua dipenuhi Roh Kudus, lalu roh asli kita ini tempatnya di mana? Ya, artinya kita baik tubuh, jiwa dan roh kita itu dikuasai oleh Roh Kudus, dikendalikan oleh Roh Kudus, begitu maksudnya.
Oke, begini Pak Pendeta. Pak Pendeta kan mungkin meyakini bahwa kami umat muslim ini tidak punya Roh Kudus, benar nggak? Saya belum yakini seperti itu karena saya tidak mengerti masalah ajaran Islam tentang Enggak, maksudnya yang punya Roh Kudus ini orang yang menuhankan Yesus atau yang tidak menuhankan Yesus punya Roh Kudus atau gimana? Ya, kalau di dalam Alkitab Yesus menjanjikan seorang penolong yang lain yaitu Roh Kudus untuk memenuhi atau menggantikan Yesus Kristus sebagai penolong dalam kehidupan orang percaya kepada Yesus. Tetapi bukan berarti orang yang tidak percaya kepada Yesus itu tidak ada Roh Kudus. Bisa saja Roh Kudus bekerja kepada orang-orang Islam untuk meyakinkan bahwa Yesus itu sebagai Tuhan. Enggak, bentar Pak, bentar gini. Di dalam diri Bapak berarti ada 2 roh ya, benar gak? Iya. Oke, satu Roh Kudus, kedua roh apa? Ya, roh saya. Manehna sorangan. Oh, roh Bapak sendiri. Di dalam diri Yesus ada berapa roh, Pak? Ini saya kurang tahu, nanti kita mempelajari lagi masalah kristologi itu, ilmu kristologi ada khusus tersendiri. Bapak kurang tahu, kan Bapak pendeta. Ya, saya tidak bisa menjawab di saat ini. Enggak Pak. Ini di sini banyak para jemaat Pak. Di bawah pun Kristen banyak sekali. Bapak punya tugas di sini supaya mencerdaskan Kristen, jangan malah membodohi Kristen. Begitu Tidak Pak Pendeta. Tidak apa-apa kalau mereka memang tidak. Ada gini ya Bu ya, kan ada manusia itu punya roh sehingga dia bisa hidup. Nah ketika dia mati roh manusianya itu berarti kan sudah nggak ada. Nah kalau Roh Kudus ini bagaimana? Apakah Roh Kudus ini bersamaan ketika dia dilahirkan hidup dan akan pergi ketika dia meninggal dunia juga atau bagaimana itu? Ya, Roh Kudus adalah Roh Allah yang memenuhi, melindungi, menolong orang-orang percaya supaya hidup taat dan takut mengasihi Tuhan. Berarti dia adanya setelah dia mengenal tentang kekristenan ya. Kalau sebelumnya kan berarti cuma rohnya sendiri gitu ya. Gitu. Ya bisa saja setelah, bisa saja sebelum orang percaya kepada Yesus, bisa saja Roh Kudus bekerja dalam diri seseorang. Bisa. Udah Pak Pendeta, udah jangan ngawur Pak Pendeta. Pak Pendeta yang ngigo. Udah hentikan Pak Pendeta, hentikan. Tapi begini. Kenapa ini marah-marah? Enggak, begini Pak Pendeta. Jadi saya dicarikan atau? Enggak, Pak Matthew pusing ini Pak Pendeta, asumsinya ini kan saya hanya menjawab, Bang. Iya, saya nggak sukanya dengan pendeta yang satu ini. Dia kalau diskusi nggak mau bawa data, entah apa. Dia cuma asumsi doang. Bener nggak Pak Pendeta? Ketika saya pamerkan data di sini pun belum tentu bisa meyakinkan Bang Ustadz Abuya ini pindah ke Kristen. Jadi untuk apa data itu? Nggak bisa meyakinkan orang lain juga. Ingat Pak Pendeta, beritakan Injil kepada seluruh makhluk. Pada seluruh makhluk loh, bukan hanya manusia. Ya. Betul. Ini justru ini yang kadang saya ingin bertanya sama Pak Pendeta, gimana caranya menginjili katak, menginjili ular, gitu, Ya. menginjili, iya seperti makhluk-makhluk seperti itu, gimana cara menginjilinya? Apakah pakai bahasa roh atau gimana Pak Pendeta? Iya, pakai bahasa roh. Pakai bahasa roh kok? Kok ini kagak tahu? Bahasa roh. Ya, model jika kermanggung nyanyi lupa lirik, kadang-kadang saya gesok pakai bahasa lauk. Tapi Pak Pendeta ada yang viral kan? Kalau ada yang viral ini kayak si itu bener gak bahasa roh kayak gitu atau gimana Pak Pendeta? Bingung. Ada yang benar, ada yang palsu. Itu yang benarnya kayak gimana Pak Pendeta? Coba sedikit aja gak apa-apa lah. Nggak bisa, kalau bahasa roh itu kan karunia Roh Kudus. Nggak bisa dipamer-pamerkan, Bang. Oh. Nah, kalau Pak Vincent ini sudah dikarunia Roh Kudus belum? Dia dikaruniai Roh Kudus. Nah, ciri-cirinya seseorang sudah dikarunia Roh Kudus itu apa? Iya, jadi kalau karunia Roh Kudus itu, Roh Kudus memperlengkapi seseorang
memberikan kuasa dalam diri seseorang untuk melayani. Itu namanya karunia. Beda buah roh ya. Enggak, izin Pak Pendeta, ini kan ruang diskusi. Boleh nggak ini para jemaat ini meluruskan pemahaman pendeta gitu? Boleh nggak? Boleh, nggak apa-apa. Perbedaan pandangan tidak masalah kalau Boleh. Boleh, Pak Matthew boleh. Pak Matthew jangan sungkan-sungkan kalau ada yang ngaco dari pendeta luruskan, bahaya Pak Matthew. Dia juga manusia terbatas. Jadi begini, kekurangan, Bang. kalau bicara bahasa roh, bahkan ayatnya tertulis di situ kalau tidak salah ya, maaf koreksi saya Bapak Pendeta kalau salah. Bahkan di situ mereka itu ketika lidah api turun di atas kepalanya, mereka itu berkata-kata dengan bahasa-bahasa yang sama-sama mereka tidak mengerti. Jadi memang tadi menyangkut apa pertanyaan Abu ya tadi mengenai bahasa roh yang digunakan oleh para pendeta di dalam gereja pada era modern ini, itu kita juga tidak bisa menghakimi dia benar atau tidak, karena pada saat itu juga memang mereka tidak saling mengerti dengan bahasa itu. Begitu. Para rasul ketika berbicara dalam bahasanya itu mereka sendiri, mereka 12 orang ini mereka dengan mereka sendiri manehna jeung manehna ge teu kahartieun, Abu ya. Yang satu orang Manado, yang satu orang Sunda, teu nyambung deui. Begitu. Jadi penghakiman terhadap apa bahasa roh ini ya memang saya lihat banyak yang kalau boleh saya menilai sendiri ya sebetulnya tidak semua, karena bahasa roh itu hanya jatuh kepada berdasarkan sejarah hanya jatuh kepada era-era kerasulan ya begitu. Iya begini Pak Matthew, ini Yos ini kemarin bilang, coba Yos, dia ini pandai berbahasa roh. Yos, woi buka mute Yos, woi buka mute. Malah nyengir lagi, malah ketawa Yos. Buka mute. Yos ini mungkin namanya dari Yosafat ya. Dia orang timur, dia Kristen. Cuman dia udah tergoncang keimanannya. Iya, jaringan kurang bagus. Iya, coba nggak apa-apa, lo gak usah ngomong, cuman coba praktekkan dulu bahasa roh Yos. Lo kan pandai tuh berbahasa roh, coba Yos. Gimana Yos? Yos, woi. Gak jelas Yos, ini pasien gua yang satu ini agak lain emang. Udah mute aja. Gak jelas Yos ini. Coba Bro Noah barangkali bahasa roh pandai, silakan Bro. Mungkin agak sedikit dikasih contoh Bro Noah, silakan Bro. Bro Noah. Oh, aku raiso. Ora iso bahasa roh. Itu bukan dibuat-buat itu, Bang. Oh, jadi refleks gitu, refleks. Itu ya itu refleks ya. Itu bukan dibuat-buat. Iya, tapi saya sependapat dengan Bang Matthew ya, bahwa bahasa roh itu sudah tidak ada lagi yang mungkin waktu di zaman-zaman kerasulan gitu ya. Kerasulan. Setahu saya seperti itu. Iya, itu saya sangat sependapat gitu. Karena mungkin di zaman-zaman kerasulan itulah dengan Roh Kudus itu mereka bekerja, ya kan, menuliskan sesuatu berdasarkan bimbingan Roh Kudus kan begitu. Yeah. Nah untuk di zaman modern seperti ini, saya rasa itu sudah nggak ada, karena kan sudah tidak ada yang mencatat lagi kan, udah final kan. Yeah. Bible itu sudah final gitu loh. Jadi apalagi kan begitu kan ya. Jadi saya sependapat dengan Bang Matthew tadi. Kalau boleh saya tarik garis besarnya, kalau boleh saya berasumsi begini, definisi Roh Kudus yang diaplikasikan di era para rasul dengan apa yang kita pahami sekarang itu berbeda. Karena apa? Karena Roh Kudus pada saat di zaman para rasul itu dia diwakili dengan lidah api di atas kepala 12 murid. Jadi ayah lidah api. Jadi model ayah jika ayah korek hurung dan luhureun sirahna teh gitu, Abu ya. Nah, jadi ketika mereka bicara firman, ketika 12 orang ini bicara firman, itu ciri-cirinya itu ada lidah api di atas kepalanya yang mewakili kehadiran daripada si Roh Kudus itu. Nah, tapi kalau dalam sudut pandang Kristen modern, Roh Kudus ini adalah dititik beratkannya, dipahaminya ya ketika kita mengimani bahwa Yesus adalah juru selamat, yaitu kita sudah
mendapatkan Roh Kudus itu, kan begitu. Sama seperti ibaratnya seperti seseorang dikatakan aslamun taat, ya kan, seseorang dikatakan patuh, disebut sebagai muslim, ya kan, ketika dia percaya bahwa 2 kalimat syahadat itu adalah benar, kan begitu. Seperti itulah. Jadi peradabannya itu memang ada terjadi peradaban pemahaman iman dari era-era tertentu, dari zaman dulu hingga sekarang, begitu. Jadi memang berbagai pendeta juga memang mereka tidak bisa dikatakan mereka ini tidak tidak secara khusus dididik untuk menjelaskan pemahaman iman kepada orang yang non Kristen, tidak, karena untuk jadi Kristen juga itu minimal kita katekisan itu minimal 1 tahun, dulu itu 3 tahun. Jadi dibaptis dulu, setelah dibaptis bahwa mereka bersedia untuk jadi Kristen. Nah, baru untuk menjadi jemaat gereja itu kita harus katekisan. Katekisan itu masantren lah bapaknya, Pak Abuya lah gitu, masantren. Jadi pemahaman iman kita sama nggak sama mereka begitu. Jadi menyeragamkan pemahamannya di dalam katekisasi itu begitu. Barulah ada yang disebut CD. Nah, setelah CD itu CD teh meni urang mah wisudana lah gitunya. Nah, ketika itu mereka baru diakui sebagai warga jemaat di sebuah gereja. Begitu. Oke, siap Pak Matthew. Izin sedikit ya sebelum dilanjut. Ikhwan Pila, saudaraku semua yang belum subscribe channel YouTube-nya Abuya Strong, bantu di subscribe ya. Namanya Abuya Strong Live. Jadi profil saya ada ini ada di bio ya, tinggal diklik nanti langsung masuk ke YouTube. Ikhwan Pillah ya, bantu dukungannya, supportnya untuk channel-channel Muslim, tolong diramaikan. Kebetulan ini juga saya lagi live ya, mungkin 1,1 mata memandang saudaraku. Bisa pindah dulu ke YouTube, di subscribe doang ya. Nanti kalau mau di sini ini namanya Ikhwan Pillah ya. Nah. Cuman ngasih saran Kang Buya. Kang Buya kalau seandainya live di YouTube itu jangan sampai berjam-jam gitu, 1 jam sekali, 2 jam sekali, ganti-ganti tema gitu kalau bisa. Yang siapa sih yang buat? Jadi ganti-ganti judul gitu. Jadi 1 hari itu bisa sampai 3 uploadan atau 4 uploadan gitu. Karena Buya kan sampai 10 jam kadang lebih, itu bisa sampai berapa video itu. Kalau bisa seperti itu ya. Oke, lanjut. Saya untuk yang apa? Yang mau subscribe YouTube-nya Abuya Strong bisa langsung masuk ke bio-nya ya, ke profil Abuya Strong. Di situ nanti ada di bawahnya YouTube-nya. Silakan diklik ya, lalu di subscribe, lalu kembali lagi ke Komal ini silakan. Ya, terima kasih buat teman-temanku yang sudah subscribe ya. Terima kasih banyak. Semoga syiarnya, dakwahnya bisa sampai kemana-mana. Amin, amin. Makasih kok Kang Erik, makasih semuanya ya Ikhwan Pillah. Sambil di tap-tap saudaraku, kita mulai ya. Mungkin Koko atau Kang Erik atau Ahi Bejo atau Kang Erwin, ini sama Pak Matthew nanti Pak Pendeta bisa ikut menanggapi ya. Karena Pak Matthew yang lebih awal naik begitu. Silakan siapa? Siapa? Silakan. Saya tadi tertarik tuh Abuya sama yang mengenali Yesus sebagai apa tadi itu ya, karena Pak Matthew tadi menyatakan berdasarkan kuasa yang ada di sosok Yesus ya. Maksudnya Pak Matthew ini kan kalau yang di Islam itu mukjizat ya, mukjizat ini memang kuasa Allah gitu ya. Buka kamera biar enak. Pak Matthew buka kamera. Kang Bejo lanjut. Kela Kang Abuya ampura, saya ker ngebul. Oh, ker ngebul. Tenang naon, moal naon dia penting mah kebul. Soke menyimak dah. Iya. Lanjut. Silakan nggak apa-apa, saya menyimak. Nanti udah ini saya buka. Ya, makanya tadi saya tertarik itu tuh karena dikatakan kuasa ilahinya itu di Yesus ada. Kalau yang di Islam itu kan mukjizat. Kuasa ilahi itu bukan berarti terus-menerus ada kalau dalam Islam ya. Itu berarti kan hanya ketika dibutuhkan. Jadi kalau diambil dari kuasa ilahi ini menganggap Yesus sebagai ilahi atau Tuhan atau Allah itu misalnya, kalau Tritunggal kan dianggap bahwasannya ini 3 dan dalam 1 ini ya, 3 itu. Bang Riki mundur dikit Bang, nanti kameranya retak Bang, mundur dikit Bang, nanti layar handphone saya retak Bang.
Oh, jangan gitu kok. Memang jelek nih. Naon karena fisik aing ngalieur ah. Nanti suaranya nggak kedengeran, Dik. Suara itu. Jadi, Ya, jadi beliau itu Pak pakai Matthew. Kalau Ya. puasa itu kalau yang dikatakan Pak Matthew itu yang mana gitu? Apakah keunikan dia lahir karena tanpa ayah, atau kemampuan yang menghidupkan Lazarus, atau ketika dia dikatakan berjalan di air, atau memberi makanan, yang mana nih? Karena itu sedikit gitu ya. Atau hanya karena dia pernah disalibkan mati lalu bangkit lagi? Yang mana yang ilahi? Ya, kalau menurut saya ya semuanya. Karena begini, karena kalau misalkan kita membandingkan dengan pemahaman kuasa ilahi dalam hal konteks penciptaan, bahkan Musa sebagai penulis pertama, kitab pertama yang diperintahkan Tuhan untuk menulis, nabi pertama yang diperintahkan untuk menulis, bahkan Musa sendiri tidak melihat masa penciptaan itu. Ya. Begitu. Jadi kalau kita membandingkan dengan Yesus dengan Allah Bapa atau Yehwa Elohenu sebagai pencipta yang dipercayai oleh Musa, bahkan Musa sendiri yang menulis itu Musa tidak melihat juga. Itu makanya saya memandangnya ketika orang percaya, ya masalahnya itu akan datang karena dia percaya. Begitu. Sama seperti yang saya alami sekarang, pertanyaan dari kalian semua itu masalah buat saya ya karena sekarang saya percaya, kan persoalannya di situ. Tetapi akan menjadi persoalan juga ketika saya tidak percaya juga, ya persoalan saya karena tidak percaya, kan begitu. Iya, makanya kan saya tuh bertanya kenapa percayanya gitu. Karena gini kan, seperti yang diketahui Pak Matthew tadi, Musa juga punya hal-hal yang ajaib. Dia bisa membelah lautan, ya. Iya. Menyelamatkan. Persoalannya saya tidak percaya bahwa Musa ini adalah Tuhan. Nah, itu. Begitu. Karena Musa dia dia ketika dia bertindak itu dia tidak tahu. Ketika dia bertindak itu dia tidak tahu apa yang harus dia lakukan. Menurut tulisannya sendiri ya, yang ada di Alkitab. Begitu. Tapi kalau Yesus dia bisa memutuskan sendiri, dia menengadah ke langit, dia berdoa dan dia memutuskan. Begitu. Jadi tidak ada ayatnya mengatakan bahwa hei Yesus, begini caranya bangunkan Lazarus. Begitu. Tidak seperti Musa, hei Musa, pergilah ketukkan tongkatmu di atas batu itu maka laut akan terbelah. Kan tidak begitu kalau Yesus. Begitu. Yesus dengan sendirinya begitu, dan saya percaya itu begitu. Jadi kalau dibandingkan dengan Musa ya tidak apple to apple ya. Begitu. Ada mukjizat yang nggak bisa dilakukan semua nabi-nabi itu sebenarnya. Apa itu? Seperti manusia yang pertama ya. Nggak ada nabi lain bisa jadi manusia yang pertama, cuma Adam gitu. Dan itu tidak diarahkan, dia memang diciptakan seperti itu. Iya. Adam itu kan dia muncul itu sebagai manusia pertama, dan dia memang diciptakan tanpa ada dari dia berkeinginan untuk diciptakan. Iya. Sang Maha Pencipta itu menciptakan dia. Iya. Ini kan keajaiban yang besar nih. Apalagi dengan dari tubuh dia bisa menjadi Hawa, istrinya, ya, pasangannya itu. Ini kan juga jauh berbeda dari yang lain. Belum ada tuh yang sama bisa menghasilkan sosok manusia yang berbeda dari dirinya sendiri. Jadi pertanyaannya apa Bejo? Lebih kepada keunikan itu di Adam, karena kalau hanya tidak lahir karena tidak ada ayah, itu Adam tidak ada dua-duanya. Ya betul, karena Adam konteksnya dia berada di masa penciptaan. Ya. Begitu. Jadi kalau kita bicara Yesus, bicara ke masa penciptaan itu sudah lewat jauh itu. Iya. Sudah lewat kalau jauh. Misalnya Yesus menghidupkan Lazarus yang mati, Adam menciptakan yang belum ada sebelumnya, Hawa istrinya itu. Adam tidak menciptakan Hawa. Yang menciptakan Hawa itu Maha Pencipta, Sang Maha Pencipta yang diambil dari tulang rusuknya Adam. Begitu. Iya, tapi apa bedanya? Iya, tapi apa bedanya dengan Adam? Kalau kita anggap penciptaan Hawa ini unik karena dia terbuat dari rusuknya Adam, ya penciptaan Adam sendiri lebih unik karena dia dari tanah, air, dan debu. Nah itu. Begitu. Lah ya. Itu kan unikan yang sangat tajam. Lah ya. Nah sekarang saya boleh tanya begini. Oke, sekarang saya tanya begini. Kalau kita membandingkan dengan Adam, kita konteksnya pertuhanan
mempertuhankan Yesus itu konteksnya adalah kuasa. Kuasa apa yang dipunyai oleh Adam sebagai manusia pertama? Adam pernah menciptakan apa? Pernah membangunkan siapa? Adam melahirkan anak-anak manusia sejak awal. Betul. Betul. Apa yang istimewa? Adam dia melahirkan anak-anak manusia, anak saya banyak juga. Ya, saya tidak diciptakan dari batu, tidak dari tanah, dari itu. Saya juga bisa melakukan apa yang seperti Adam melakukan. Kalau cuma beranak cucu. Masalahnya gini Pak Matthew, tanpa adanya Adam yang dari dirinya terciptanya Hawa, maka manusia yang katanya jadi nabi berikutnya itu nggak ada. Ya memang. Dari dialah ya. Iya memang. Dari inilah yang menjadikan itu. Kalau kita bicara keturunan, itu kan manusia lain yang tercipta dari hasil proses biologis. Nah, sedangkan penciptaan Adam itu kan dari proses firman, bukan dari proses biologis. Iya, betul. Iya, begitu. Jadi masalahnya apa? Ketika kita mau memperbandingkan dia dengan Adam, saya rasa tidak apple to apple. Oke, Adam tidak dilahirkan, ya Adam diciptakan, ya kan? Ya, nah terus apa yang membuat dia istimewa? Terus banyak orang Muslim tanya, kalau kamu mentuhankan Yesus, bukankah Adam lebih dari Yesus? Dia punya cara kehadiran apa? Iya, keistimewaannya Adam itu apa selain dari debu dan tanah? Keistimewaannya tadi itu, bahwasannya dari dialah semua manusia ini bisa hadir, bisa muncul. Buat saya itu tidak istimewa. Apanya yang istimewa dari Adam ini? Sama dengan Yesus bisa menghidupkan Lazarus. Itu berdasarkan daripada tidak. Kalau Yesus menghidupkan sebenarnya. Kalau Yesus karena begini Pak Bejo. Begini Pak Bejo. Kalau penciptaan Hawa itu kan firman Tuhan, "Hai Adam, aku ciptakan seorang teman," ya kan? Yang dari jenismu sendiri, ya kan begitu. Artinya yang menciptakan ini si Maha Pencipta, bukan si Adam. Bukan si Adam dalam konteks ketika dia sudah jadi manusia, bukan Adam mengeluarkan rusuknya terus dia menjadikan Hawa, tidak. Begitu. Itu Sang Maha Pencipta yang melakukan itu. Dia dari debu dan tanah menciptakan Adam saja bisa, apalagi menciptakan Hawa dari rusuknya Adam. Kan logikanya begitu. Nah, begitu. Kalau itu masuk logika Pak Matthew, kenapa heran dengan kelahirannya Yesus yang ajaib? Ya. Dengan bagaimana dia bisa menghidupkan Lazarus. Kan sama, kekuasaan Tuhan itu bisa berlaku dari situ. Melalui Adam bisa saja. Bisa tercipta, dan melalui Yesus lah Lazarus bisa dihidupkan. Nah, begini. Melalui contoh ada satu keajaiban tadi yang Pak Bejo bilang, apakah karena menghidupkan Lazarus lah, apakah karena dia mati dan bangkit lagi, kan begitu ya. Nah, bahkan dalam Alkitab setahu saya ada bukan cuma Yesus yang apa namanya Bang Karen, jangan seram kali Bang Karen. Halo. Selamat sore Pak Karen. Ini karismatik yang agak lain ini datang. Aduh. Ini noise ya, di sini noise. Ini ada Kang Ardi juga, Kang Ardi. Assalamualaikum Kang Ardi. Ya, seram kali Bang Karen. Ini original ini. Kristen original ini. Iya, di sini hujan besar Pak Karen. Bentar dikelarkan dulu Ahi Bejo. Silakan Ahi. Silakan Bejo. Silakanlah. Duluan lah. Cowboy hilang kerennya Bang Karen ini. Original ini. Kristen original ini. Wajahnya original juga nih. Ada yang lebih ganteng lagi. Nanti kalau lebih ganteng lagi nanti kalau dipasang foto ganteng, takutnya janda-janda di bawah pada mabuk kepala. Enggak, gini dulu, Ahi Bejo dikelarkan dulu, nanti Pak Karen masuk begini ya. Saya kasih waktu, bentar. Saya kasih waktu Pak Karen sama Pak Matthew 10 menit. Nah, 10 menit sebelum nanti guru-guru yang lain masuk ya, Kang Ardiansa masuk. Dikelarkan dulu Ahi Bejo, barangkali silakan Ahi. Oke, yang poinnya tadi saya mau nyatakan, kalau mengenai keajaiban yang ditampilkan oleh Bible tentang Yesus, sebenarnya itu hanya hal yang sama sebenarnya dengan apa yang terjadi terhadap Adam dan Hawa yang terjadi. Ya, karena ini hanya keajaiban kuasaan Tuhan gitu. Ya. Sekarang saya mau bertanya begini ke Pak Bejo.
Anggaplah saya ini mempertuhankan Adam sebagai manusia pertama. Masalah nggak buat Pak Bejo? Masalah juga. Ya iya, lah ya itu. Poinnya itu memang. Itulah Iya, poinnya. Kenapa? Karena Adam saja ya yang tetap masalah. Saya anggap lebih unik ya, tidak bisa dituhankan. Iya, makanya. Jadi ketika saya ketika saya menyembah Yesus atau bukan, selama dia masih berfisik manusia, buat kalian tetap masalah. Iya, memang begitu. Itu masalah, karena nah, contoh. Kita kenali sebagai ciptaan. Contoh begini. Kalau kita larikan kepada konteksnya orang yang tidak mati, Yesus itu kan mati bangkit ya. Nah, tapi Elia itu tidak mati. Elia tidak mati, dia terangkat. Henok juga tidak mati. Dia terangkat begitu. Nah, kenapa saya tidak menyembah Henok atau Elia? Kan begitu pertanyaannya. Betul. Ya, toh. Nah, masalah saya bilang sebagai orang percaya, saya percayanya Yesus yang berkuasa ilahi, bukan Elia. Begitu. Berarti memang lebih kepada doktrin keimanan ya, bukan daripada percaya, Pak. Percaya itu tidak perlu doktrin. Kalau doktrin kita bicara sudah kepada denominasi gereja kalau doktrin. Begitu. Tapi kalau percaya dari Alkitab dan kita menentukan cuma Yesus saja, makanya orang Kristen itu jangankan sesama Kristen, jangankan dengan yang Islam, bahkan dengan pendetanya sendiri orang Kristen bisa berdebat. Begitu, dan itu diperbolehkan. Dengan dipahaminya bahwasannya ada yang menciptakan segala sesuatu dibandingkan dengan Yesus yang tidak ada dalam riwayat yang menciptakan sesuatu. Harusnya kan Bang Matthew ini lebih memilih ya, menganggap yang layak untuk dijadikan sebagai Tuhan itu adalah yang menciptakan segala sesuatu. Harusnya kan ke sana itu. Kebenarannya harusnya diambil kepada yang paling gitu ya, yang layak sebenarnya. Ya, oke. Si Sang Pencipta ya. Ya, harusnya kan ke sana. Si Sang Pencipta si Sang Maha Pencipta yang dituliskan oleh Musa, ya kan, sesuai dengan firman, sesuai dengan wahyu yang diterima oleh Musa, yang mana Musa sendiri tidak melihat masa penciptaan itu maksud Abejo. Betul. Ya itu. Harusnya Musa kan sendiri nggak lihat, Pak. Yang lebih layak, yang dinyatakan Sang Tuhan. Dan ini dinyatakan oleh Sang Yesus juga, bahwasanya satu-satunya Tuhan. Kan kan? Dia yang menciptakan segala sesuatu. Iya, dan saya percaya apa yang dikatakan Yesus. Tapi tanpa Yesus, saya tidak percaya dengan si Sang Maha Pencipta yang kata Musa tadi. Jadi tetap hanya berpatokan percaya kepada Yesusnya ya, walaupun kepada Yesus yakin bahwasannya yang Maha Pencipta itu Sang Bapaknya. Yang disebutnya sebagai Bapa itu yang Sang Maha Pencipta yang disembah oleh Musa toh. Begitu. Kenapa harus Yesusnya yang tetap ikut jadi Tuhan, sementara Yesus yang berkata Tuhan itu penjemur, Pak, di Bible. Iya, betul. Yesus mengatakan boleh untuk Waalaikumsalam, Daeng Handi. Silakan dikeluarkan dulu Ahi Bejo, di sini hujan besar, noise teman-teman sambil di tap ya, Ikhwan Villa, lanjut. Ya, oke. Jadi mungkin poinnya ke situ supaya kelamaan nih biar bisa Bang Karen juga kabar dia. Lanjut dulu Pak Matthew mungkin dengan Bang Karen lah ya. Saya poinnya ke sana aja. Pak Karen, buka kamera Pak Karen. Poin saya seperti itu. Gambarnya nggak enak dilihat orang, nanti ejek-ejekan. Kalau buka kamera tampil apa adanya. Iya. Aku boleh sebentar nggak 5 menit sama Bang Matthew? Boleh. Harus dilihat. Saya boleh tutup kamera ya. Bang Matthew, selamat sore. Selamat sore. Iya nggak apa-apa Bang. Iya. Sore Bang Matthew. Tadi aku dengar Bang, saya dari awal sih udah setengah jam yang lalu aku dengar sama Bang Bejo. Kata nggak ada masalah. Kalau saya ya di sini nggak ada mencari masalah Bang. Iya. Tuhannya sih siapa antara Bapak dan Yesus itu doang tadi muter-muter dari sana gitu. Yang mana buat yang saya Tuhan sebenarnya? Buat saya Tuhan saya ya Yesus. Tanpa Yesus saya tidak akan menyembah Tuhan manapun. Oh berarti Bapak. Oh berarti bapaknya Yesus bukan Tuhan. Iya, saya tidak akan menyembah bapaknya Yesus kalau tanpa Yesusnya. Berarti Anda menyembah dua-duanya. Saya menyembah Tuhan di dalam nama Yesus. Menyembah Tuhan dalam nama Yesus. Berarti sembahannya berapa itu? Ya nggak masalah mau disebut berapa-berapa. Saya menyembahnya di dalam nama Yesus.
Masalah kata Yesus nanti Tuhannya adalah ini A, B, C, D, E, F, G, itu ya terserah Yesus. Begitu. Kalau antara Bapak dan Yesus itu kan dua sosok yang berbeda tuh Bang. Gimana Bang? Bener nggak? Ya, kalau mau kita pisahkan dia berbeda, tapi kalau kita mau mengacu kepada perkataan Yesus, Yesus pernah berkata bahwa aku dan Bapa adalah satu. Satu Jadi apa ketika maksudnya itu? saya mengenal Yesus, ya kan buat saya nggak penting lagi itu Bapa itu. Ketika Yesus telah berkata, kepadaku telah diberikan segala kuasa di bumi dan di sorga, ya yang memberikan kuasa itu siapa buat saya nggak penting lagi. Yang penting dia sudah diberikan kuasa itu. Karena si penguasanya berarti dia, bukan si pemberi. Tapi persoalannya Bang, Pak Matius sampai sekarang ini Yesus itu masih anaknya Maria, Mas. Sebentar Pak. Sebentar Pak, maaf ya, ada yang urgent. Jadi sampai saat ini gitu, ya sampai saat ini berubah loh. Waduh, malah pergi gue ditinggal. Gimana sih? Baru masuk intinya gimana dong? Pusing Dua-duanya pergi, dua-duanya Kalau sama Bang Bejo nyantai tadi ngomongnya. Loh, kenapa tuh? Si bahwa antara Bapak dan Yesus beda. Dia jawab, aku dan Bapak adalah satu. Ya satu apa dulu? Ya, sebenarnya sih mudah ya. Kita sih nggak mau mempersoalkan dia mau menyembah siapa. Coba ya diskusi baik-baik saja. Berdoa kepada Bapaknya. Dia berserah diri kepada Bapaknya. Kan jelas itu. Yesus itu manusia mulia. Manusia ya wajib kita hormati. Kalau itu anaknya Maria. Ya nama aslinya Yesua Amasia. Wajiblah hukumnya kita hormati, kita muliakan. Karena dia utusan Tuhan. Itu wajib itu, siapapun orang itu ya wajib. Tidak sah Masia adalah Nabi Isa alaihissalam ya tidak diimani. Tapi kalau iya Nah ini kan Daeng begitu. ada dua nih Pak Noah sama kalau Pak yang Andreu bisa. Daeng. Lanjut. Ya silakan. Jadi teman membedakan. Andreu dan Bro Noah selamat sore. Selamat sore abang-abangku. Iya gimana kabar lo, sehat bro? Puji Tuhan, sehat luar biasa bang. Lo noise bro, lo noise. Aduh kagak enak, gua juga yang noise di sini mute terus, kagak enak, kasihan yang dengar. Cari posisi aman dulu bro Andre. Oh ya udah, coba nanti aja, nanti coba aja. buka mute-nya, Aku aja, aku keluar aja kalau begitu. Bangun. Jadi saya lanjutin ya, antara tadi bingung dia antara mana Bapak mana Yesus gitu ya. Jadi aku tak di sana doang tadi. Tapi kok jadi turun saya naik. Saya kan nggak galak-galak banget gitu. Ya udahlah gue diam lagi dah. Yang jelas mari kita sesama manusia yang akal, fungsikanlah akal kita, bedakan antara manusia dan Tuhan, bedakan antara halik dan makhluk. Bedakan antara yang memberi. Kalau ada yang memberi, pasti yang diberi. Pasti lebih tinggi derajatnya yang memberi. Karena yang diberi itu hanya menerima dari yang memberi. Nah, kepadaku telah diberi kuasa. Artinya apa kepadaku telah diberi kuasa? Semua para nabi itu, semua para utusan Tuhan yang pernah ada di bumi itu, diberi bakal di bumi agar dia cerdas dan tidak embulek dan tidak berbuat seenak dewe ke bumi. Semua para nabi itu adalah orang yang mulia, mengenalkan Tuhan, termasuk Yesua Amasia, mengenalkan Tuhan atau sembahan yang sebenarnya kepada kaumnya
khusus kepada Bani Israel. Kata Yesua Amasia, ya kita dengar Yohanes 4. Apakah itu? Ya hanya ada Tuhan loh Bani Israel. Aku ini utusan Tuhan loh Bani Israel. Aku tidak dapat berbuat apa dari diriku sendiri loh, melainkan kehendak Bapa yang mengutus aku. Itu kata Yesua Mesia. Jadi wajar kalau ada kata-kata aku Bapa adalah satu. Artinya apa? Keinginan Bapa, peta Bapa, tujuan Bapa dimasukkan ke dalam diri Yesus, kemudian Yesus menyampaikan kepada kaumnya. Karena Bapa di surga atau peta itu kagak mungkin turun sendiri ke muka bumi menjadi makhluk. Jadi kan makhluk, kemudian makhluk ini menjadi utusannya. Mudah kalau sebenarnya kalau ingin diskusi pakai akal sehat. Jadi jangan digabung. Nggak bisa tuh digabung antara makhluk dan holik. Nggak bisa digabung antara pengutus dan diutus. Tetap terpisah. Ya, pakai akal sehat untuk memisahkan. Terima kasih, sampai jumpa. Terima kasih Daeng, Barokallah. Coba nih Pak Sadrak, selamat sore bro. Sore. Ya, silakan bro. Cek. Masuk ya. Ya, Kanda. Nah nih sama Pak Sadrat nih. Daeng Handi agak putus-putus. Di sini saya noise, hujan gede banget. Mohon maaf ya. Kang Ardi ini ada 2 Kristen, Bro Noah sama Sadrat. Silakan Sadrat. Suara saya putus-putus apa? Oke. Masuk ya. Putus-putus suara saya Bang Ardi. Putus-putus Bang Andi, putus-putus dari tadi. Oke, yang mana yang Kristennya nih? Noah sama Sadrat. Lanjut. Yang mau diskusi sama saya yang siapa ini? Nah, Sadrat, coba Sadrat. Kalau Noah dia lagi di pasar jam segini, lanjut, Kang. Oke. Pak Noah ya atau Pak Sadra Mesakh. Siap. Silakan, Pak. Iya kan kebetulan saya baru monitor juga. Jadi topiknya itu apa ya? Topiknya tadi apa, Ustaz Abu ya? Iya, Kanda gimana? Topiknya apa? Perbedaan antara pencipta dan cipta makhluk dan halik. Terus itu dong. Nah, mantap. Lanjut. Jadi yang dibahas iman kekristenan gitu. Ya, ini kan diskusi lintas agama ya Pak di sini kan. Ini kan memang diskusi lintas agama. Jadi yang dibahas ya itu. Nanti kalau memang Bapak mau bertanya tentang ketuhanan di tempat kami juga boleh. Ini yang jadi masalah ketuhanan di agama Anda ini belum final gitu loh Pak. Ya kalau di iman kekristenan kan sudah final. Cuman mungkin di luar dari kekristenan mungkin nggak paham dan mungkin gimana ya. Baik, tolong kasih paham saya ya Pak ya. Saya minta tolong, saya tidak akan berani berasumsi sendiri. Saya nggak akan berani asumsi. Tolong kasih paham saya ya Pak ya. Bapak kelihatan kamera saya di sini? Kelihatan. Saya tidak akan berasumsi liar, tapi ini adalah murni jawaban Bapak sendiri, ya. Baik, kita yang dibahas ini kan biasanya kan kalau Anda mengatakan ketuhanan di Kristenan itu final, berarti Yesus final nih Tuhan nih. Final. Oke, saya tulis ya. Yesus. Ini Tuhan ya Pak? Tuhan. Yesus Tuhan. Menurut orang Kristen kan gitu. Iya. Betul lah. Nah, Yesus ini saya dengar-dengar tapi enggak tahu ini apakah Bapak sepakat apa enggak ya. Benar apa salah? Yesus ini yang Tuhan itu yang apanya, Pak? Yang rohnya atau yang dagingnya, Pak? Nih saya tulis ya. Yesus kan punya roh juga ya, Pak ya? Ya, Yesus yang kami kenal itu. Sabar. Yesus punya roh nggak, Pak? Nggak punya. Tunggu dulu, biar saya jelaskan dulu. Oh ya, silakan.
Yang saya imani ataupun yang diimani oleh Kristen itu, Yesus itu adalah firman yang menjadi manusia. Firman, saya tulis apa? Firman yang menjadi manusia. Saya harapkan Bapak berkomunikasi dengan saya dengan bahasa Indonesia ya, Pak ya. Ya, saya akan coba. Ya, baik Pak. Firman yang menjadi manusia ini sudah saya catat ya Pak ya. Ini tolong dikoreksi Pak. Firman yang menjadi manusia, betul ya Pak? Benar. Sekarang saya tanya Pak. Firman ini apakah dia Tuhan atau bukan Tuhan? Tuhan. Yang menjadi, yang turun ke bawah, yang juga menjadi, turun ke bawah juga menjadi, sama karena bahasa Indonesia, betul ya? Jadi manusia ini Tuhan atau bukan Tuhan Pak? Dia duinatur Pak. Enggak, yang manusia yang saya tanyakan. Secara kedagingan dia manusia, yang fisik, ya, yang bisa. Manusia ini kan daging kan? Iya, manusia daging. Nah ini kan daging ya, saya dalam kurung ya, dalam kurung daging. Manusia. Nah, ini Tuhan atau bukan Tuhan Pak? Dia Tuhan, dia kan kembali ke firman tadi. Enggak, yang manusia, yang daging ini Tuhan juga. Kemanusiaan itu ditambahkan enggak menjadi. Pertanyaan saya, daging ini Tuhan atau bukan, Pak? Dia yang manusia. Daging ini. Kalau yang firman tadi udah saya tulis Tuhan. Nah, yang daging ini loh, daging ini Tuhan atau bukan Tuhan? Kan di dunia ini kan cuma ada dua, Pak. Satu Tuhan, dua bukan Tuhan, kan gitu. Misal, ballpoint ini Tuhan atau bukan? Bukan. Tisu ini Tuhan atau bukan Tuhan? Bukan Tuhan. Sendal ini Tuhan atau bukan Tuhan? Bukan Tuhan. Itu terlalu melebar, jangan lari ke situ. Iya, enggak, ini saya ngasih contoh aja bahwasanya daging saya ini Tuhan atau bukan Tuhan? Bukan Tuhan. Enggak, nah, saya tanya, dagingnya Yesus Tuhan atau bukan Tuhan? Itu kemanusiaannya. Ya, kemanusiaan Yesus ini Tuhan atau bukan Tuhan? Dia ada keilahiannya. Yang saya tanya yang dagingnya, yang manusia, Pak. Iya, dia manusia sempurna. Ya, manusia sempurna ini Tuhan atau bukan Tuhan? Dia bersama-sama dengan keilahiannya karena dia bersama-sama dengan manusia yang bersama-sama dengan Tuhan ini Tuhan atau bukan Tuhan, Pak? Ya, manusia dan Tuhan. Enggak, pertanyaan saya yang manusianya, Pak. Dan Tuhannya nanti. Pertanyaan saya, manusia ini, daging ini, apakah dia tergolong Tuhan? Yang daging ya, yang manusia kan daging. Pertanyaan saya, ini tergolong Tuhan atau tergolong bukan Tuhan? Gitu aja, simple Pak pertanyaan saya, Pak. Iya, dia tergolong manusia sempurna, tergolong dia manusia sempurna ini, apakah Tuhan atau bukan Tuhan? Iya, kalau kemanusiaannya manusia, tapi dia kan nah, manusia oke. Definisi manusia ini apa, Pak? Tuhan atau bukan Tuhan definisi manusia itu, Pak? Manusia. Ya, saya tanya sekali lagi, Pak. Definisi manusia ini apakah Tuhan atau bukan Tuhan? Disinilah mampetnya akal Bapak, nggak paham-paham gitu. Mari kita cek ya, manusia ya. Manusia ya, kita pakai bahasa Indonesia ya. Manusia itu apa, Pak? Kita cek ya. Manusia. Nih, manusia ya, kita cek. Apa sih definisi manusia? Makhluk yang berakal budi. Betul? Iya. Makhluk ini apa definisi makhluk, Pak? Kita cek ya, makhluk. Makhluk. Nah, ini makhluk nih. Sesuatu yang dijadikan atau diciptakan oleh Tuhan. Sesuatu yang diciptakan oleh Tuhan, apakah A, Tuhan, B, bukan Tuhan? Gini loh Pak, dengar ya. Kan? Kenapa kok mampet, Pak? Kenapa mampet? Dengar dulu. Anda terlalu menuhankan pikiran Anda sendiri. Loh, kok menuhankan pikiran saya? Bukankah Anda sendiri yang mengatakan kepada saya? Bukankah Anda yang mengatakan kepada saya akan diskusi menggunakan bahasa Indonesia, betul? Iya, dengarkan saya berbahasa Indonesia nih. Makanya dengarkan saya. Oke, kasih tahu saya apa definisi manusia secara bahasa Indonesia. Kasih tahu saya, Pak. Anda mau tanya tentang iman kekristenan nggak? Mau dengar nggak? Ya, kan Anda mengatakan manusia di sini. Ini bahasa apa? Coba gini simpel aja, Pak. Manusia ini bahasa Indonesia atau bahasa Inggris? Iya, jadi yang jawab dulu dong kalau ditanya. Ini bahasa Indonesia apa bahasa Inggris? Jawab dulu dong, Pak. Dengar gini ya. Kalau Yesus itulah kemanusiaannya. Lah ya, manusia ini bahasa Indonesia atau bahasa Inggris? Iya, bahasa Indonesia.
Nah, menurut bahasa Indonesia, definisi manusia adalah makhluk. Betul nggak? Enggak, Bapak ini berusaha menggiring. Loh kok menggiring? Sekarang gini deh, menurut Bapak, Anda ini mau menggiring definisi opini. manusia apa? Menurut Anda definisi manusia apa, Pak? Dalam Enggak. bahasa Indonesia ya, Enggak, yang saya sekarang tanyakan dalam bahasa Indonesia. Gini, Pak. Sekarang gini, Anda mau mendengarkan iman orang Kristen atau mau menggiring opini? Loh, iman Anda nggak masuk akal berarti? Kok nggak masuk akal? Akalmu yang nggak Oke, berarti iman Anda masuk akal ya? Ya masuk akal lah Kristen. Oke, berdasarkan masuk akal, definisi manusia ini apa berdasarkan masuk akal, Pak? Definisi manusia ini apa berdasarkan masuk akal? Iya, manusia itu makhluk. Makhluk, apa definisi makhluk? Jangan terlalu melebar ke situ lah. Loh enggak, Anda mengatakan makhluk kan, betul? Betul? Iya, makhluk itu yang ditambahkan. Makhluk ini ciptaan Tuhan atau Tuhan itu sendiri? Iya, kalau manusia ciptaan. Nah, ciptaan Tuhan itu Tuhan atau bukan Tuhan? Iya, keilahiannya itu firman tadi. Saya ulangi ya, Pak. Ciptaan Tuhan ini, saya ulangi lagi ya, Pak. Ciptaan Tuhan ini apakah Tuhan atau bukan Tuhan ciptaan Tuhan itu? Ini saya tulis, Pak. Saya tulis ya. Ciptaan Tuhan. Ciptaan Tuhan. Apakah Tuhan atau bukan Tuhan? Nih saya tulis nih, bukan Tuhan. Apa ciptaan Tuhan ini apakah Tuhan atau bukan Tuhan menurut Bapak? Menurut Bapak, jangan menurut saya. Kalau kemanusiaan Yesus itu beda dengan manusia. Enggak, saya tanya, ciptaan Tuhan ini apakah Tuhan atau bukan Tuhan? Simpel aja, Pak. Ya kalau kita ini manusia ciptaan Tuhan, tapi kemanusiaan Yesus bukan ciptaan. Oke, berarti manusia Yesus bukan ciptaan ya. Berarti Ya, bukan bukan, ciptaan karena ya. dia firman. Berarti kesimpulannya manusia Yesus Tuhan, betul? Iya, Tuhan dan manusia. Loh lah iya, loh. Saya tahu, yang saya tanya manusia ini loh. Kan Tuhannya udah ini Tuhan. Iya. Firman yang menjadi manusia. Pertanyaan saya, manusia ini Tuhan atau bukan Tuhan? Manusia. Lah iya, manusia ini Tuhan atau bukan Tuhan? Bapak ini kok. Saya ulangi lagi, nih saya tulis ya. Manusia Yesus, manusia Yesus, manusia Yesus, hati Bapak ini. Ya, manusia Yesus, apakah nih ya Pak? Nih udahlah sabar Pak. Apakah Tuhan? Sabar Pak. Atau nggak nyampe soalnya. Iya, ini jawaban Anda sendiri ya. Atau bukan Tuhan? Nih Pak, saya tulis nih Pak. Nih, ini pertanyaan saya sudah saya tulis. Manusia Yesus, apakah dia tergolong Tuhan atau bukan Tuhan? Yang saya tanyakan yang manusia. Apakah tergolong Tuhan atau tergolong bukan Tuhan? Silakan, Pak. Kemanusiaan Yesus seutuhnya manusia. Berarti bukan Tuhan. Berarti manusia Yesus bukan Tuhan, betul? Siapa yang bilang? Oh, berarti Tuhan, betul? Ya Tuhan. Nah gitu dong dari tadi. Gitu kan enak. Oke, manusia ini adalah Tuhan. Kan gitu. Kok bebal banget Bapak ini ya? Loh, ya kan simple kan Pak. Manusia Yesus Tuhan gitu loh. Iya ya kan? Ya sudah, ya udah cukup. Nah gitu kan enak. Dari tadi ditanya Tuhan atau bukan Tuhan. Bulet, kemana-mana aja. Ya jawab aja simple. Manusia Yesus Tuhan gitu loh. Udah ya? Nah gitu loh. Ini jawaban Bapak ya, bukan jawaban saya. Teman-teman tolong dicatat di bawah. Ini jawaban Pak Sadrah, bukan jawaban saya. Betul? Apa tuh? Apa tadi? Apanya? Kesimpulannya apa tadi? Lah ya sudah. Berarti kalau Anda mengatakan firman yang menjadi manusia, Anda mengatakan firman yang menjadi manusia, betul? Ya. Berarti kesimpulannya Tuhan, firman kan Tuhan, yang menjadi tetap menjadi. Manusia kan Tuhan, betul? Iya, Tuhan dan manusia. Ya sudah, berarti Tuhan yang menjadi Tuhan. Loh. Manusia Tuhan katanya. Bang, dengar dulu. Loh, kok Anda menyangkal jawaban Anda sendiri?
Bro, apakah anak kunci bukan bagian dari kunci itu sendiri? Oke, sekarang saya ikutin dari tadi, saya tidak menyangkal jawaban Bapak ya. Dari tadi saya nggak menyalahkan Bapak. Bapak tadi mengatakan manusia Yesus itu Tuhan, betul? Bang, gini dulu ya, dengarkan saya. Bingung sendiri kan? Dengarkan saya. Bingung sendiri. Nggak ada bingungnya, dengarkan saya. Nah, kalau nggak bingung manusia Yesus Tuhan bukan? Dengarkan saya. Ya, silakan. Kalau Anda mau pinter, dengarkan saya ya. Oke, saya mau pinter Pak, silakan. Iya, biar pinter kamu.